Polisi evakuasi anak istri Kakam di Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Polisi mengevakuasi anak istri kepala kampung, Kakam, Gunung Agung, Terusanunyai, Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Sebab anak istri Kakam di Lampung Tengah itu masih berada di dalam rumah Kakam dan keluarganya. Saat kebakaran terjadi, di dalam rumah masih ada anak istri dan keluarganya, tapi sudah langsung kita evakuasi dan selamat, kata Kapolsek Terusanunyai Ibtu Daniel Hamidi saat dikonfirmasi, Sabtu, 17 Mei 2025. Ibtu Daniel membenarkan jika rumah yang dibakar massa itu milik Kakam Gunung Agung Soekardi. Saat ini, lanjut Daniel, pihaknya melakukan penyelidikan atas pembakaran rumah Kakam oleh massa. Pemicu massa bakar rumah Kakam. Terungkap pemicu rumah Kakam di Lampung Tengah dibakar massa. Diduga oknum Kakam Gunung Agung, Kecamatan Terusanunyai, Lampung Tengah ini menyelewengkan beras bansos, bantuan sosial. Dugaan penyelewengan beras bansos oleh oknum Kakam ini sudah menjadi buah bibir di masyarakat Kampung Gunung Agung. Alhasil warga yang kesal dengan ulah oknum Kakam ini tersulut emosi hingga ramai-ramai mendatang rumahnya. Massa yang beringas melampiaskan kekesalan dengan membakar rumah Kakam pada Sabtu, 17 Mei 2025. Diketahui kelakuan oknum Kakam Soekardi menyelewengkan beras bansos tersebut dipergoki salah seorang warga. Menurut informasi, oknum Kakam menjual sekitar 400 karung beras bansos seberat 4 ton dengan harga 36 juta rupiah. Beras bansos itu kabarnya dijual ke salah satu pondok pesantren di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Senin, 27 Januari 2025. Ahmad selaku warga setempat mengatakan, selain rumah Kakam Gunung Agung, massa juga membakar sepeda motor Soekardi saat terpergok di depan SPBU wilayah setempat. Rumah Pak Lurah dibakar, motor dibakar di depan POM, katanya kepada Tribun Lampung Co.id, Sabtu, 17 Mei 2025. Infonya si warga setempat tersulut emosi. Masalah komentar di medsos tentang penyelewengan bansos Desa Bandar Agung, terang Ahmad. Akibat kejadian tersebut rumah kepala kampung Gunung Agung ludes terbakar, sejumlah kendaraan mobil yang terparkir di rumah pun turut dibakar massa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Ya, saya Kapolres Lampung Tengah didampingi dengan Dandim 0411 Kota Metro bersama jajaran Kapolres dan PJU Polres. Saat ini kami berada di TKP pengerusakan yang dilakukan sekelompok oknum pada hari ini pasca dari adanya kejadian perkelahian yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi pagi tadi. Dan saat ini kita lihat kondisinya lokasi rumah ini tepatnya adalah rumah lurah setempat yang menjadi sasaran dari sekelompok oknum untuk dirusak. Dan sejauh ini kami tetap melakukan penyelidikan dan akan kami tuntaskan hal ini untuk memastikan siapa-siapa pelaku atau oknum yang bersalah. Dan kami tetap berpesan dan mengimbau pada masyarakat untuk tetap tenang dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. Serahkan semua kegiatan penegakan hukum kepada kepolisian dan pengamanan juga dari Polres dan Kodim. Dan siapapun yang terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, dan kami akan menangani setiap penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Jadi belum ada penahanan terhadap tersangka? Saat ini masih kami lakukan pendalaman tentunya, dan dengan segera mungkin kami akan tetapkan siapa-siapa yang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Berapa orang yang sudah diamankan, Pak? Untuk tersangka pembunuhan itu sudah 1 orang kita amankan, saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Alhamdulillah saksi-saksi sudah kita himpun dan barang bukti juga sudah kita kumpulkan. Untuk keluarga dan termasuk kepala kampung, apakah dievakuasi atau bagaimana, Den? Untuk keluarga dari kepala lurah yang saat ini menjadi korban, ya saat ini juga masih dalam pendampingan dari kepolisian. Tentunya mereka menjadi korban pengerusakan 170 dan kita masih dalami sebab akibatnya. Untuk situasi terkini, Dan? Kronologinya seperti apa sih awalnya? Ya, tadi pagi semua berawal dari
ke adanya perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya nyawa seseorang, hilangnya nyawa seseorang. Kemudian secara tidak terduga muncul sekelompok orang yang melakukan pengerusakan di rumahnya lurah di Gunung Agung ini. Korban meninggal ini siapanya Pak Lurah? Untuk korban yang meninggal ini inisial S, ini adalah warga setempat. Dan pelaku kerabat Pak Lurah ya Pak ya? Untuk pelaku sejauh ini dari hasil berita acara pemeriksaan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah sepupu dari lurah setempat. Pelakunya. Suasana terkini Pak? Suasana terkini dapat kami sampaikan bahwa masih terpantau aman dan kondusif. Namun demikian kami tetap mensiagakan personil baik dari TNI dan Polri, dan kami juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga Kamtibmas di wilayah seputaran tempat ini, karena kalau bukan kita yang jaga, ya siapa lagi yang jaga Kamtibmas. Polisi evakuasi anak istri Kakam di Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Polisi mengevakuasi anak istri kepala kampung, Kakam, Gunung Agung, Terusan Unyai, Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Sebab anak istri Kakam di Lampung Tengah itu masih berada di dalam rumah bersama keluarganya saat pembakaran terjadi. Alhasil anggota polisi yang ada saat itu langsung berupaya melakukan evakuasi anak istri Kakam dan keluarganya. Saat kebakaran terjadi, di dalam rumah masih ada anak istri dan keluarganya, tapi sudah langsung kita evakuasi dan selamat, kata Kapolsek Terusan Unyai Ibtu Daniel Hamidi saat dikonfirmasi, Sabtu, 17 Mei 2025. Ibtu Daniel membenarkan jika rumah yang dibakar massa itu milik Kakam Gunung Agung Soekardi. Saat ini, lanjut Daniel, pihaknya melakukan penyelidikan atas pembakaran rumah Kakam oleh massa. Pemicu massa bakar rumah Kakam. Terungkap pemicu rumah Kakam di Lampung Tengah dibakar massa. Diduga oknum Kakam Gunung Agung, Kecamatan Terusan Unyai, Lampung Tengah ini menyelewengkan beras bansos, bantuan sosial. Dugaan penyelewengan beras bansos oleh oknum Kakam ini sudah menjadi buah bibir di masyarakat Kampung Gunung Agung. Alhasil warga yang kesal dengan ulah oknum Kakam ini tersulut emosi hingga ramai-ramai mendatang rumahnya. Massa yang beringas melampiaskan kekesalan dengan membakar rumah Kakam pada Sabtu, 17 Mei 2025. Diketahui kelakuan oknum Kakam Soekardi menyelewengkan beras bansos tersebut dipergoki salah seorang warga. Menurut informasi, oknum Kakam menjual sekitar 400 karung beras bansos seberat 4 ton dengan harga 36 juta rupiah. Beras bansos itu kabarnya dijual ke salah satu pondok pesantren di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Senin, 27 Januari 2025. Ahmad selaku warga setempat mengatakan, selain rumah Kakam Gunung Agung, massa juga membakar sepeda motor Soekardi saat terpergok di depan SPBU wilayah setempat. Rumah Pak Lurah dibakar, motor dibakar di depan POM, katanya kepada Tribun Lampung Co.id, Sabtu, 17 Mei 2025. Infonya si warga setempat tersulut emosi. Masalah komentar di medsos tentang penyelewengan bansos Desa Bandar Agung, terang Ahmad. Akibat kejadian tersebut rumah kepala kampung Gunung Agung ludes terbakar, sejumlah kendaraan mobil yang terparkir di rumah pun turut dibakar massa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Ya, saya Kapolres Lampung Tengah didampingi dengan Dandim 0411 Kota Metro bersama jajaran Kapolres dan PJU Polres. Saat ini kami berada di TKP pengerusakan yang dilakukan sekelompok oknum pada hari ini pasca dari adanya kejadian perkelahian yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi pagi tadi, dan saat ini kita lihat kondisinya lokasi rumah ini tepatnya adalah rumah lurah setempat yang menjadi sasaran dari sekelompok oknum untuk dirusak, dan sejauh ini kami tetap melakukan penyelidikan dan akan kami tuntaskan hal ini untuk memastikan siapa-siapa pelaku yang atau oknum yang bersalah, dan kami tetap berpesan dan mengimbau pada masyarakat untuk tetap tenang dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. Serahkan semua
kegiatan penegakan hukum kepada kepolisian dan pengamanan juga dari Polres dan Kodim, dan siapapun yang terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, dan kami akan menangani setiap penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Ini belum ada penahanan terhadap tersangka? Saat ini masih kami lakukan pendalaman tentunya, dan dengan segera mungkin kami akan tetapkan siapa-siapa yang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Berapa orang yang sudah diamankan, Pak? Untuk tersangka pembunuhan itu sudah 1 orang kita amankan, saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Alhamdulillah saksi-saksi sudah kita himpun dan barang bukti juga sudah kita kumpulkan. Untuk keluarga dan termasuk kepala kampung, apakah dievakuasi atau bagaimana, Den? Untuk keluarga dari kepala lurah yang saat ini menjadi korban, ya saat ini juga masih dalam pendampingan dari kepolisian. Tentunya mereka menjadi korban pengerusakan 170 dan kita masih dalami sebab akibatnya. Untuk situasi terkini, Dan? Kronologinya seperti apa sih awalnya? Ya, tadi pagi semua berawal dari adanya perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya nyawa seseorang, hilangnya nyawa seseorang. Kemudian secara tidak terduga muncul sekelompok orang yang melakukan pengerusakan di rumahnya lurah di Gunung Agung ini. Korban meninggal ini siapanya Pak Lurah? Untuk korban yang meninggal ini inisial S, ini adalah warga setempat. Dan pelaku kerabat Pak Lurah ya, Pak ya? Untuk pelaku sejauh ini dari hasil berita acara pemeriksaan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah sepupu dari lurah setempat. Pelakunya. Suasana terkini, Pak? Suasana terkini dapat kami sampaikan bahwa masih terpantau aman dan kondusif. Namun demikian kami tetap mensiagakan personil baik dari TNI dan Polri, dan kami juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga Kamtibmas di wilayah seputaran tempat ini, karena kalau bukan kita yang jaga, ya siapa lagi yang jaga Kamtibmas. Polisi evakuasi anak istri Kakam di Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Polisi mengevakuasi anak istri kepala kampung, Kakam, Gunung Agung, Terusanunyai, Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Sebab anak istri Kakam di Lampung Tengah itu masih berada di dalam rumah bersama keluarganya saat pembakaran terjadi. Alhasil anggota polisi yang ada saat itu langsung berupaya melakukan evakuasi anak istri Kakam dan keluarganya. Saat kebakaran terjadi, di dalam rumah masih ada anak istri dan keluarganya, tapi sudah langsung kita evakuasi dan selamat, kata Kapolsek Terusanunyai Ibtu Daniel Hamidi saat dikonfirmasi, Sabtu, 17 Mei 2025. Ibtu Daniel membenarkan jika rumah yang dibakar massa itu milik Kakam Gunung Agung Soekardi. Saat ini, lanjut Daniel, pihaknya melakukan penyelidikan atas pembakaran rumah Kakam oleh massa. Pemicu massa bakar rumah Kakam. Terungkap pemicu rumah Kakam di Lampung Tengah dibakar massa. Diduga oknum Kakam Gunung Agung, Kecamatan Terusanunyai, Lampung Tengah ini menyelewengkan beras bansos, bantuan sosial. Dugaan penyelewengan beras bansos oleh oknum Kakam ini sudah menjadi buah bibir di masyarakat Kampung Gunung Agung. Alhasil warga yang kesal dengan ulah oknum Kakam ini tersulut emosi hingga ramai-ramai mendatang rumahnya. Massa yang beringas melampiaskan kekesalan dengan membakar rumah Kakam pada Sabtu, 17 Mei 2025. Diketahui kelakuan oknum Kakam Soekardi menyelewengkan beras bansos tersebut dipergoki salah seorang warga. Menurut informasi, oknum Kakam menjual sekitar 400 karung beras bansos seberat 4 ton dengan harga 36 juta rupiah. Beras bansos itu kabarnya dijual ke salah satu pondok pesantren di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Senin, 27 Januari 2025. Ahmad selaku warga setempat mengatakan, selain rumah Kakam Gunung Agung, massa juga membakar sepeda motor Soekardi saat terpergok di depan SPBU wilayah setempat. Rumah Pak Lurah dibakar, motor dibakar di depan POM, katanya kepada Tribun Lampung Co.id, Sabtu, 17 Mei 2025. Infonya si warga setempat tersulut emosi. Masalah komentar di medsos tentang penyelewengan bansos Desa Bandar Agung, terang Ahmad. Akibat kejadian tersebut rumah kepala kampung Gunung Agung ludes terbakar,
Sejumlah kendaraan mobil yang terparkir di rumah pun turut dibakar massa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Ya, saya Kapolres Lampung Tengah didampingi dengan Dandim 0411 Kota Metro bersama jajaran Kapolres dan PJU Polres. Saat ini kami berada di TKP pengerusakan yang dilakukan sekelompok oknum pada hari ini pasca dari adanya kejadian perkelahian yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi pagi tadi. Dan saat ini kita lihat kondisinya lokasi rumah ini tepatnya adalah rumah lurah setempat yang menjadi sasaran dari sekelompok oknum untuk dirusak. Dan sejauh ini kami tetap melakukan penyelidikan dan akan kami tuntaskan hal ini untuk memastikan siapa-siapa pelaku yang atau oknum yang bersalah. Dan kami tetap berpesan dan mengimbau pada masyarakat untuk tetap tenang dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. Serahkan semua kegiatan penegakan hukum kepada kepolisian dan pengamanan juga dari Polres dan Kodim. Dan siapapun yang terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, dan kami akan menangani setiap penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Ini belum ada penahanan terhadap tersangka? Saat ini masih kami lakukan pendalaman tentunya, dan dengan segera mungkin kami akan tetapkan siapa-siapa yang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Berapa orang yang sudah diamankan, Pak? Untuk tersangka pembunuhan itu sudah 1 orang kita amankan, saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Alhamdulillah saksi-saksi sudah kita himpun dan barang bukti juga sudah kita kumpulkan. Untuk keluarga dan termasuk kepala kampung, apakah dievakuasi atau bagaimana, Den? Untuk keluarga dari kepala lurah yang saat ini menjadi korban, ya saat ini juga masih dalam pendampingan dari kepolisian. Tentunya mereka menjadi korban pengerusakan 170 dan kita masih dalami sebab akibatnya. Untuk situasi terkini, Dan? Kronologinya seperti apa sih awalnya? Ya, tadi pagi semua berawal dari adanya perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya nyawa seseorang, hilangnya nyawa seseorang. Kemudian secara tidak terduga muncul sekelompok orang yang melakukan pengerusakan di rumahnya lurah di Gunung Agung ini. Korban meninggal ini siapanya Pak Lurah? Untuk korban yang meninggal ini inisial S, ini adalah warga setempat. Dan pelaku kerabat Pak Lurah ya, Pak ya? Untuk pelaku sejauh ini dari hasil berita acara pemeriksaan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah sepupu dari lurah setempat. Pelakunya. Suasana terkini, Pak? Suasana terkini dapat kami sampaikan bahwa masih terpantau aman dan kondusif. Namun demikian kami tetap mensiagakan personil baik dari TNI dan Polri, dan kami juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga Kamtibmas di wilayah seputaran tempat ini, karena kalau bukan kita yang jaga, ya siapa lagi yang jaga Kamtibmas. Polisi evakuasi anak istri Kakam di Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Polisi mengevakuasi anak istri kepala kampung, Kakam, Gunung Agung, Terusanunyai, Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Sebab anak istri Kakam di Lampung Tengah itu masih berada di dalam rumah bersama keluarganya saat pembakaran terjadi. Alhasil anggota polisi yang ada saat itu langsung berupaya melakukan evakuasi anak istri Kakam dan keluarganya. Saat kebakaran terjadi, di dalam rumah masih ada anak istri dan keluarganya, tapi sudah langsung kita evakuasi dan selamat, kata Kapolsek Terusanunyai Ibtu Daniel Hamidi saat dikonfirmasi, Sabtu, 17 Mei 2025. Ibtu Daniel membenarkan jika rumah yang dibakar massa itu milik Kakam Gunung Agung Soekardi. Saat ini, lanjut Daniel, pihaknya melakukan penyelidikan atas pembakaran rumah Kakam oleh massa. Pemicu massa bakar rumah Kakam.
Terungkap pemicu rumah Kakam di Lampung Tengah dibakar massa. Diduga oknum Kakam Gunung Agung, Kecamatan Terusanunyai, Lampung Tengah ini menyelewengkan beras bansos, bantuan sosial. Dugaan penyelewengan beras bansos oleh oknum Kakam ini sudah menjadi buah bibir di masyarakat Kampung Gunung Agung. Alhasil warga yang kesal dengan ulah oknum Kakam ini tersulut emosi hingga ramai-ramai mendatang rumahnya. Massa yang beringas melampiaskan kekesalan dengan membakar rumah Kakam pada Sabtu, 17 Mei 2025. Diketahui kelakuan oknum Kakam Sukardi menyelewengkan beras bansos tersebut dipergoki salah seorang warga. Menurut informasi, oknum Kakam menjual sekitar 400 karung beras bansos seberat 4 ton dengan harga Rp36 juta. Beras bansos itu kabarnya dijual ke salah satu pondok pesantren di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Senin, 27 Januari 2025. Ahmad selaku warga setempat mengatakan, selain rumah Kakam Gunung Agung, massa juga membakar sepeda motor Sukardi saat terpergok di depan SPBU wilayah setempat. Rumah Pak Lurah dibakar, motor dibakar di depan POM, katanya kepada Tribun Lampung Co.id, Sabtu, 17 Mei 2025. Infonya si warga setempat tersulut emosi. Masalah komentar di medsos tentang penyelewengan bansos Desa Bandar Agung, terang Ahmad. Akibat kejadian tersebut rumah Kepala Kampung Gunung Agung ludes terbakar, sejumlah kendaraan mobil yang terparkir di rumah pun turut dibakar massa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Ya, saya Kapolres Lampung Tengah didampingi dengan Dandim 0411 Kota Metro bersama jajaran Kapolres dan PJU Polres. Saat ini kami berada di TKP pengerusakan yang dilakukan sekelompok oknum pada hari ini. Pasca dari adanya kejadian perkelahian yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi pagi tadi, dan saat ini kita lihat kondisinya lokasi rumah ini tepatnya adalah rumah lurah setempat yang menjadi sasaran dari sekelompok oknum untuk dirusak, dan sejauh ini kami tetap melakukan penyelidikan dan akan kami tuntaskan hal ini untuk memastikan siapa-siapa pelaku yang atau oknum yang bersalah. Dan kami tetap berpesan dan mengimbau pada masyarakat untuk tetap tenang dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. Serahkan semua kegiatan penegakan hukum kepada kepolisian dan pengamanan juga dari Polres dan Kodim, dan siapapun yang terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, dan kami akan menangani setiap penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Jadi belum ada penahanan terhadap tersangka? Saat ini masih kami lakukan pendalaman tentunya, dan dengan segera mungkin kami akan tetapkan siapa-siapa yang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Berapa orang yang sudah diamankan, Pak? Untuk tersangka pembunuhan itu sudah 1 orang kita amankan, saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Alhamdulillah saksi-saksi sudah kita himpun dan barang bukti juga sudah kita kumpulkan. Untuk keluarga dan termasuk kepala kampung, apakah dievakuasi atau bagaimana, Den? Untuk keluarga dari kepala lurah yang saat ini menjadi korban, ya saat ini juga masih dalam pendampingan dari kepolisian. Tentunya mereka menjadi korban pengerusakan 170 dan kita masih dalami sebab akibatnya. Untuk situasi terkini, Dan? Kronologinya seperti apa sih awalnya? Ya, tadi pagi semua berawal dari adanya perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya nyawa seseorang, hilangnya nyawa seseorang. Kemudian secara tidak terduga muncul sekelompok orang yang melakukan pengerusakan di rumahnya lurah di Gunung Agung ini. Korban meninggal ini siapanya Pak Lurah? Untuk korban yang meninggal ini inisial S, ini adalah warga setempat. Dan pelaku kerabat Pak Lurah ya, Pak ya? Untuk pelaku sejauh ini dari hasil berita acara pemeriksaan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah sepupu dari lurah setempat. Pelakunya? Pelakunya. Suasana terkini, Pak?
Suasana terkini dapat kami sampaikan bahwa masih terpantau aman dan kondusif. Namun demikian kami tetap mensiagakan personil baik dari TNI dan Polri, dan kami juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga Kamtibmas di wilayah seputaran tempat ini, karena kalau bukan kita yang jaga, ya siapa lagi yang jaga Kamtibmas. Polisi evakuasi anak istri Kakam di Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Polisi mengevakuasi anak istri kepala kampung, Kakam, Gunung Agung, Terusanunyai, Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Sebab anak istri Kakam di Lampung Tengah itu masih berada di dalam rumah bersama keluarganya saat pembakaran terjadi. Alhasil anggota polisi yang ada saat itu langsung berupaya melakukan evakuasi anak istri Kakam dan keluarganya. Saat kebakaran terjadi, di dalam rumah masih ada anak istri dan keluarganya, tapi sudah langsung kita evakuasi dan selamat, kata Kapolsek Terusanunyai Ibtu Daniel Hamidi saat dikonfirmasi, Sabtu, 17 Mei 2025. Ibtu Daniel membenarkan jika rumah yang dibakar massa itu milik Kakam Gunung Agung Soekardi. Saat ini, lanjut Daniel, pihaknya melakukan penyelidikan atas pembakaran rumah Kakam oleh massa. Pemicu massa bakar rumah Kakam. Terungkap pemicu rumah Kakam di Lampung Tengah dibakar massa. Diduga oknum Kakam Gunung Agung, Kecamatan Terusanunyai, Lampung Tengah ini menyelewengkan beras bansos, bantuan sosial. Dugaan penyelewengan beras bansos oleh oknum Kakam ini sudah menjadi buah bibir di masyarakat Kampung Gunung Agung. Alhasil warga yang kesal dengan ulah oknum Kakam ini tersulut emosi hingga ramai-ramai mendatang rumahnya. Massa yang beringas melampiaskan kekesalan dengan membakar rumah Kakam pada Sabtu, 17 Mei 2025. Diketahui kelakuan oknum Kakam Soekardi menyelewengkan beras bansos tersebut dipergoki salah seorang warga. Menurut informasi, oknum Kakam menjual sekitar 400 karung beras bansos seberat 4 ton dengan harga 36 juta rupiah. Beras bansos itu kabarnya dijual ke salah satu pondok pesantren di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Senin, 27 Januari 2025. Ahmad selaku warga setempat mengatakan, selain rumah Kakam Gunung Agung, massa juga membakar sepeda motor Soekardi saat terpergok di depan SPBU wilayah setempat. Rumah Pak Lurah dibakar, motor dibakar di depan POM, katanya kepada Tribun Lampung Co.id, Sabtu, 17 Mei 2025. Infonya si warga setempat tersulut emosi. Masalah komentar di medsos tentang penyelewengan bansos Desa Bandar Agung, terang Ahmad. Akibat kejadian tersebut rumah kepala kampung Gunung Agung ludes terbakar, sejumlah kendaraan mobil yang terparkir di rumah pun turut dibakar massa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Ya, saya Kapolres Lampung Tengah didampingi dengan Dandim 0411 Kota Metro bersama jajaran Kapolres dan PJU Polres. Saat ini kami berada di TKP pengerusakan yang dilakukan sekelompok oknum pada hari ini pasca dari adanya kejadian perkelahian yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi pagi tadi. Dan saat ini kita lihat kondisinya, lokasi rumah ini tepatnya adalah rumah lurah setempat yang menjadi sasaran dari sekelompok oknum untuk dirusak. Dan sejauh ini kami tetap melakukan penyelidikan dan akan kami tuntaskan hal ini untuk memastikan siapa-siapa pelaku yang atau oknum yang bersalah. Dan kami tetap berpesan dan mengajak, mengimbau pada masyarakat untuk tetap tenang dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. Serahkan semua kegiatan penegakan hukum kepada kepolisian dan pengamanan juga dari Polres dan Kodim. Dan siapapun yang terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, dan kami akan menangani setiap penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Jadi belum ada penahanan terhadap tersangka? Saat ini masih kami lakukan pendalaman tentunya, dan dengan segera mungkin kami akan tetapkan siapa-siapa yang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Berapa orang yang sudah diamankan, Pak? Untuk tersangka pembunuhan itu sudah 1 orang kita amankan, saat ini masih dalam proses pemeriksaan.
Alhamdulillah saksi-saksi sudah kita himpun dan barang bukti juga sudah kita kumpulkan. Untuk keluarga dan termasuk kepala kampung, apakah dievakuasi atau bagaimana, Den? Untuk keluarga dari kepala lurah yang saat ini menjadi korban, ya saat ini juga masih dalam pendampingan dari kepolisian. Tentunya mereka menjadi korban pengerusakan 170 dan kita masih dalami sebab akibatnya. Untuk situasi terkini, Dan? Kronologinya seperti apa sih awalnya? Ya, tadi pagi semua berawal dari adanya perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya nyawa seseorang, hilangnya nyawa seseorang. Kemudian secara tidak terduga muncul sekelompok orang yang melakukan pengerusakan di rumahnya lurah di Gunung Agung ini. Korban meninggal ini siapanya Pak Lurah? Untuk korban yang meninggal ini inisial S, ini adalah warga setempat. Dan pelaku kerabat Pak Lurah ya Pak ya? Untuk pelaku sejauh ini dari hasil berita acara pemeriksaan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah sepupu dari lurah setempat. Pelakunya. Suasana terkini Pak? Suasana terkini dapat kami sampaikan bahwa masih terpantau aman dan kondusif. Namun demikian kami tetap mensiagakan personil baik dari TNI dan Polri, dan kami juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga Kamtibmas di wilayah seputaran tempat ini, karena kalau bukan kita yang jaga ya siapa lagi yang jaga Kamtibmas. Polisi evakuasi anak istri Kakam di Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Polisi mengevakuasi anak istri kepala kampung, Kakam, Gunung Agung, Terusanunyai, Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Sebab anak istri Kakam di Lampung Tengah itu masih berada di dalam rumah bersama keluarganya saat pembakaran terjadi. Alhasil anggota polisi yang ada saat itu langsung berupaya melakukan evakuasi anak istri Kakam dan keluarganya. Saat kebakaran terjadi, di dalam rumah masih ada anak istri dan keluarganya, tapi sudah langsung kita evakuasi dan selamat, kata Kapolsek Terusanunyai Ibtu Daniel Hamidi saat dikonfirmasi, Sabtu, 17 Mei 2025. Ibtu Daniel membenarkan jika rumah yang dibakar massa itu milik Kakam Gunung Agung Soekardi. Saat ini, lanjut Daniel, pihaknya melakukan penyelidikan atas pembakaran rumah Kakam oleh massa. Pemicu massa bakar rumah Kakam. Terungkap pemicu rumah Kakam di Lampung Tengah dibakar massa. Diduga oknum Kakam Gunung Agung, Kecamatan Terusanunyai, Lampung Tengah ini menyelewengkan beras bansos, bantuan sosial. Dugaan penyelewengan beras bansos oleh oknum Kakam ini sudah menjadi buah bibir di masyarakat Kampung Gunung Agung. Alhasil warga yang kesal dengan ulah oknum Kakam ini tersulut emosi hingga ramai-ramai mendatang rumahnya. Massa yang beringas melampiaskan kekesalan dengan membakar rumah Kakam pada Sabtu, 17 Mei 2025. Diketahui kelakuan oknum Kakam Soekardi menyelewengkan beras bansos tersebut dipergoki salah seorang warga. Menurut informasi, oknum Kakam menjual sekitar 400 karung beras bansos seberat 4 ton dengan harga 36 juta rupiah. Beras bansos itu kabarnya dijual ke salah satu pondok pesantren di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Senin, 27 Januari 2025. Ahmad selaku warga setempat mengatakan, selain rumah Kakam Gunung Agung, massa juga membakar sepeda motor Soekardi saat terpergok di depan SPBU wilayah setempat. Rumah Pak Lurah dibakar, motor dibakar di depan POM, katanya kepada Tribun Lampung Co.id, Sabtu, 17 Mei 2025. Infonya si warga setempat tersulut emosi. Masalah komentar di medsos tentang penyelewengan bansos Desa Bandar Agung, terang Ahmad. Akibat kejadian tersebut rumah kepala kampung Gunung Agung ludes terbakar, sejumlah kendaraan mobil yang terparkir di rumah pun turut dibakar massa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Ya, saya Kapolres Lampung Tengah didampingi dengan Dandim 0411 Kota Metro bersama jajaran Kapolres dan PJU Polres. Saat ini kami berada di TKP pengerusakan yang dilakukan sekelompok oknum pada hari ini pasca dari adanya kejadian perkelahian yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi pagi tadi, dan saat ini kita lihat kondisinya lokasi rumah ini tepatnya adalah rumah lurah setempat yang menjadi sasaran dari sekelompok oknum untuk dirusak
sejauh ini kami tetap melakukan penyelidikan dan akan kami tuntaskan hal ini untuk memastikan siapa-siapa pelaku yang atau oknum yang bersalah. Dan kami tetap berpesan dan mengajak, mengimbau pada masyarakat untuk tetap tenang dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. Serahkan semua kegiatan penegakan hukum kepada kepolisian dan pengamanan juga dari Polres dan Kodim, dan siapapun yang terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, dan kami akan menangani setiap penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Jadi belum ada penahanan terhadap tersangka? Saat ini masih kami lakukan pendalaman tentunya, dan dengan segera mungkin kami akan tetapkan siapa-siapa yang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Berapa orang yang sudah diamankan, Pak? Untuk tersangka pembunuhan itu sudah 1 orang kita amankan, saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Alhamdulillah saksi-saksi sudah kita himpun dan barang bukti juga sudah kita kumpulkan. Untuk keluarga dan termasuk kepala kampung, apakah dievakuasi atau bagaimana, Den? Untuk keluarga dari kepala lurah yang saat ini menjadi korban, ya saat ini juga masih dalam pendampingan dari kepolisian. Tentunya mereka menjadi korban pengerusakan 170 dan kita masih dalami sebab akibatnya. Untuk situasi terkini, Dan? Kronologinya seperti apa sih awalnya? Ya, tadi pagi semua berawal dari adanya perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya nyawa seseorang, hilangnya nyawa seseorang. Kemudian secara tidak terduga muncul sekelompok orang yang melakukan pengerusakan di rumahnya lurah di Gunung Agung ini. Korban meninggal ini siapanya Pak Lurah? Untuk korban yang meninggal ini inisial S, ini adalah warga setempat. Dan pelaku kerabat Pak Lurah ya, Pak ya? Untuk pelaku sejauh ini dari hasil berita acara pemeriksaan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah sepupu dari lurah setempat. Pelakunya. Suasana terkini, Pak? Suasana terkini dapat kami sampaikan bahwa masih terpantau aman dan kondusif. Namun demikian kami tetap mensiagakan personil baik dari TNI dan Polri, dan kami juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga Kamtibmas di wilayah seputaran tempat ini, karena kalau bukan kita yang jaga, ya siapa lagi yang jaga Kamtibmas. Polisi evakuasi anak istri Kakam di Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Polisi mengevakuasi anak istri kepala kampung, Kakam, Gunung Agung, Terusanunyai, Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Sebab anak istri Kakam di Lampung Tengah itu masih berada di dalam rumah bersama keluarganya saat pembakaran terjadi. Alhasil anggota polisi yang ada saat itu langsung berupaya melakukan evakuasi anak istri Kakam dan keluarganya. Saat kebakaran terjadi, di dalam rumah masih ada anak istri dan keluarganya, tapi sudah langsung kita evakuasi dan selamat, kata Kapolsek Terusanunyai Ibtu Daniel Hamidi saat dikonfirmasi, Sabtu, 17 Mei 2025. Ibtu Daniel membenarkan jika rumah yang dibakar massa itu milik Kakam Gunung Agung Soekardi. Saat ini, lanjut Daniel, pihaknya melakukan penyelidikan atas pembakaran rumah Kakam oleh massa. Pemicu massa bakar rumah Kakam. Terungkap pemicu rumah Kakam di Lampung Tengah dibakar massa. Diduga oknum Kakam Gunung Agung, Kecamatan Terusanunyai, Lampung Tengah ini menyelewengkan beras bansos, bantuan sosial. Dugaan penyelewengan beras bansos oleh oknum Kakam ini sudah menjadi buah bibir di masyarakat Kampung Gunung Agung. Alhasil warga yang kesal dengan ulah oknum Kakam ini tersulut emosi hingga ramai-ramai mendatang rumahnya. Massa yang beringas melampiaskan kekesalan dengan membakar rumah Kakam pada Sabtu, 17 Mei 2025. Diketahui kelakuan oknum Kakam Soekardi menyelewengkan beras bansos tersebut dipergoki salah seorang warga. Menurut informasi, oknum Kakam menjual sekitar 400 karung beras bansos seberat 4 ton dengan harga 36 juta rupiah. Beras bansos itu kabarnya dijual ke salah satu pondok pesantren di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Senin, 27 Januari 2025.
Ahmad selaku warga setempat mengatakan, selain rumah Kakam Gunung Agung, massa juga membakar sepeda motor Sukardi saat terpergok di depan SPBU wilayah setempat. Rumah Pak Lurah dibakar, motor dibakar di depan POM, katanya kepada Tribun Lampung Co.id, Sabtu, 17 Mei 2025. Infonya si warga setempat tersulut emosi. Masalah komentar di medsos tentang penyelewengan bansos Desa Bandar Agung, terang Ahmad. Akibat kejadian tersebut rumah kepala kampung Gunung Agung ludes terbakar, sejumlah kendaraan mobil yang terparkir di rumah pun turut dibakar massa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Ya, saya Kapolres Lampung Tengah didampingi dengan Dandim 0411 Kota Metro bersama jajaran Kapolres dan PJU Polres. Saat ini kami berada di TKP pengerusakan yang dilakukan sekelompok oknum pada hari ini pasca dari adanya kejadian perkelahian yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi pagi tadi. Dan saat ini kita lihat kondisinya lokasi rumah ini tepatnya adalah rumah lurah setempat yang menjadi sasaran dari sekelompok oknum untuk dirusak. Dan sejauh ini kami tetap melakukan penyelidikan dan akan kami tuntaskan hal ini untuk memastikan siapa-siapa pelaku yang atau oknum yang bersalah. Dan kami tetap berpesan dan mengimbau pada masyarakat untuk tetap tenang dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif dan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. Serahkan semua kegiatan penegakan hukum kepada kepolisian dan pengamanan juga dari Polres dan Kodim. Dan siapapun yang terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, dan kami akan menangani setiap penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Jadi belum ada penahanan terhadap tersangka? Saat ini masih kami lakukan pendalaman tentunya, dan dengan segera mungkin kami akan tetapkan siapa-siapa yang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Berapa orang yang sudah diamankan, Pak? Untuk tersangka pembunuhan itu sudah 1 orang kita amankan, saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Alhamdulillah saksi-saksi sudah kita himpun dan barang bukti juga sudah kita kumpulkan. Untuk keluarga dan termasuk kepala kampung, apakah dievakuasi atau bagaimana, Den? Untuk keluarga dari kepala lurah yang saat ini menjadi korban, ya saat ini juga masih dalam pendampingan dari kepolisian. Tentunya mereka menjadi korban pengerusakan 170 dan kita masih dalami sebab akibatnya. Untuk situasi terkini, Dan? Kronologinya seperti apa sih awalnya? Ya, tadi pagi semua berawal dari adanya perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya nyawa seseorang, hilangnya nyawa seseorang. Kemudian secara tidak terduga muncul sekelompok orang yang melakukan pengerusakan di rumahnya lurah di Gunung Agung ini. Korban meninggal ini siapanya Pak Lurah? Untuk korban yang meninggal ini inisial S, ini adalah warga setempat. Dan pelaku kerabat Pak Lurah ya, Pak ya? Untuk pelaku sejauh ini dari hasil berita acara pemeriksaan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah sepupu dari lurah setempat. Pelakunya. Suasana terkini, Pak? Suasana terkini dapat kami sampaikan bahwa masih terpantau aman dan kondusif. Namun demikian kami tetap mensiagakan personil baik dari TNI dan Polri, dan kami juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga Kamtibmas di wilayah seputaran tempat ini, karena kalau bukan kita yang jaga, ya siapa lagi yang jaga Kamtibmas. Polisi evakuasi anak istri Kakam di Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Polisi mengevakuasi anak istri kepala kampung, Kakam, Gunung Agung, Terusanunyai, Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Sebab anak istri Kakam di Lampung Tengah itu masih berada di dalam rumah bersama keluarganya saat pembakaran terjadi.
Alhasil anggota polisi yang ada saat itu langsung berupaya melakukan evakuasi anak istri Kakam dan keluarganya. Saat kebakaran terjadi, di dalam rumah masih ada anak istri dan keluarganya, tapi sudah langsung kita evakuasi dan selamat, kata Kapolsek Terusanunyai Ibtu Daniel Hamidi saat dikonfirmasi, Sabtu, 17 Mei 2025. Ibtu Daniel membenarkan jika rumah yang dibakar massa itu milik Kakam Gunung Agung Soekardi. Saat ini, lanjut Daniel, pihaknya melakukan penyelidikan atas pembakaran rumah Kakam oleh massa. Pemicu massa bakar rumah Kakam. Terungkap pemicu rumah Kakam di Lampung Tengah dibakar massa. Diduga oknum Kakam Gunung Agung, Kecamatan Terusanunyai, Lampung Tengah ini menyelewengkan beras bansos, bantuan sosial. Dugaan penyelewengan beras bansos oleh oknum Kakam ini sudah menjadi buah bibir di masyarakat Kampung Gunung Agung. Alhasil warga yang kesal dengan ulah oknum Kakam ini tersulut emosi hingga ramai-ramai mendatang rumahnya. Massa yang beringas melampiaskan kekesalan dengan membakar rumah Kakam pada Sabtu, 17 Mei 2025. Diketahui kelakuan oknum Kakam Soekardi menyelewengkan beras bansos tersebut dipergoki salah seorang warga. Menurut informasi, oknum Kakam menjual sekitar 400 karung beras bansos seberat 4 ton dengan harga Rp36 juta. Beras bansos itu kabarnya dijual ke salah satu pondok pesantren di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Senin, 27 Januari 2025. Ahmad selaku warga setempat mengatakan, selain rumah Kakam Gunung Agung, massa juga membakar sepeda motor Soekardi saat terpergok di depan SPBU wilayah setempat. Rumah Pak Lurah dibakar, motor dibakar di depan POM, katanya kepada Tribun Lampung Co.id, Sabtu, 17 Mei 2025. Infonya si warga setempat tersulut emosi. Masalah komentar di medsos tentang penyelewengan bansos Desa Bandar Agung, terang Ahmad. Akibat kejadian tersebut rumah kepala kampung Gunung Agung ludes terbakar, sejumlah kendaraan mobil yang terparkir di rumah pun turut dibakar massa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Ya, saya Kapolres Lampung Tengah didampingi dengan Dandim 0411 Kota Metro bersama jajaran Kapolres dan PJU Polres. Saat ini kami berada di TKP pengerusakan yang dilakukan sekelompok oknum pada hari ini pasca dari adanya kejadian perkelahian yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi pagi tadi, dan saat ini kita lihat kondisinya lokasi rumah ini tepatnya adalah rumah lurah setempat yang menjadi sasaran dari sekelompok oknum untuk dirusak. Dan sejauh ini kami tetap melakukan penyelidikan dan akan kami tuntaskan hal ini untuk memastikan siapa-siapa pelaku yang atau oknum yang bersalah. Dan kami tetap berpesan dan mengimbau pada masyarakat untuk tetap tenang dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. Serahkan semua kegiatan penegakan hukum kepada kepolisian dan pengamanan juga dari Polres dan Kodim, dan siapapun yang terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, dan kami akan menangani setiap penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Ini belum ada penahanan terhadap tersangka? Saat ini masih kami lakukan pendalaman tentunya, dan dengan segera mungkin kami akan tetapkan siapa-siapa yang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Berapa orang yang sudah diamankan, Pak? Untuk tersangka pembunuhan itu sudah 1 orang kita amankan, saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Alhamdulillah saksi-saksi sudah kita himpun dan barang bukti juga sudah kita kumpulkan. Untuk keluarga dan termasuk kepala kampung, apakah dievakuasi atau bagaimana, Den? Untuk keluarga dari kepala lurah yang saat ini menjadi korban, ya saat ini juga masih dalam pendampingan dari kepolisian. Tentunya mereka menjadi korban pengerusakan 170 dan kita masih dalami sebab akibatnya. Untuk situasi terkini, Dan? Kronologinya seperti apa sih awalnya? Ya, tadi pagi semua berawal dari adanya perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya nyawa seseorang, hilangnya nyawa seseorang. Kemudian secara tidak terduga muncul sekelompok orang yang melakukan pengerusakan
di rumahnya lurah di Gunung Agung ini. Korban meninggal ini siapanya Pak Lurah? Untuk korban yang meninggal ini inisial S, ini adalah warga setempat. Dan pelaku kerabat Pak Lurah ya Pak ya? Untuk pelaku sejauh ini dari hasil berita acara pemeriksaan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah sepupu dari lurah setempat. Pelakunya. Suasana terkini Pak? Suasana terkini dapat kami sampaikan bahwa masih terpantau aman dan kondusif. Namun demikian kami tetap mensiagakan personil baik dari TNI dan Polri, dan kami juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga Kamtibmas di wilayah seputaran tempat ini, karena kalau bukan kita yang jaga ya siapa lagi yang jaga Kamtibmas. Polisi evakuasi anak istri Kakam di Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Polisi mengevakuasi anak istri kepala kampung, Kakam, Gunung Agung, Terusan Unyai, Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Sebab anak istri Kakam di Lampung Tengah itu masih berada di dalam rumah bersama keluarganya saat pembakaran terjadi. Alhasil anggota polisi yang ada saat itu langsung berupaya melakukan evakuasi anak istri Kakam dan keluarganya. Saat kebakaran terjadi, di dalam rumah masih ada anak istri dan keluarganya, tapi sudah langsung kita evakuasi dan selamat, kata Kapolsek Terusan Unyai Ibtu Daniel Hamidi saat dikonfirmasi, Sabtu, 17 Mei 2025. Ibtu Daniel membenarkan jika rumah yang dibakar massa itu milik Kakam Gunung Agung Soekardi. Saat ini, lanjut Daniel, pihaknya melakukan penyelidikan atas pembakaran rumah Kakam oleh massa. Pemicu massa bakar rumah Kakam. Terungkap pemicu rumah Kakam di Lampung Tengah dibakar massa. Diduga oknum Kakam Gunung Agung, Kecamatan Terusan Unyai, Lampung Tengah ini menyelewengkan beras bansos, bantuan sosial. Dugaan penyelewengan beras bansos oleh oknum Kakam ini sudah menjadi buah bibir di masyarakat Kampung Gunung Agung. Alhasil warga yang kesal dengan ulah oknum Kakam ini tersulut emosi hingga ramai-ramai mendatang rumahnya. Massa yang beringas melampiaskan kekesalan dengan membakar rumah Kakam pada Sabtu, 17 Mei 2025. Diketahui kelakuan oknum Kakam Soekardi menyelewengkan beras bansos tersebut dipergoki salah seorang warga. Menurut informasi, oknum Kakam menjual sekitar 400 karung beras bansos seberat 4 ton dengan harga 36 juta rupiah. Beras bansos itu kabarnya dijual ke salah satu pondok pesantren di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Senin, 27 Januari 2025. Ahmad selaku warga setempat mengatakan, selain rumah Kakam Gunung Agung, massa juga membakar sepeda motor Soekardi saat terpergok di depan SPBU wilayah setempat. Rumah Pak Lurah dibakar, motor dibakar di depan POM, katanya kepada Tribun Lampung Co.id, Sabtu, 17 Mei 2025. Infonya si warga setempat tersulut emosi. Masalah komentar di medsos tentang penyelewengan bansos Desa Bandar Agung, terang Ahmad. Akibat kejadian tersebut rumah kepala kampung Gunung Agung ludes terbakar, sejumlah kendaraan mobil yang terparkir di rumah pun turut dibakar massa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Ya, saya Kapolres Lampung Tengah didampingi dengan Dandim 0411 Kota Metro bersama jajaran Kapolres dan PJU Polres. Saat ini kami berada di TKP pengerusakan yang dilakukan sekelompok oknum pada hari ini pasca dari adanya kejadian perkelahian yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi pagi tadi. Dan saat ini kita lihat kondisinya lokasi rumah ini tepatnya adalah rumah lurah setempat yang menjadi sasaran dari sekelompok oknum untuk dirusak. Dan sejauh ini kami tetap melakukan penyelidikan dan akan kami tuntaskan hal ini untuk memastikan siapa-siapa pelaku yang atau oknum yang bersalah. Dan kami tetap berpesan dan mengimbau pada masyarakat untuk tetap tenang dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. Serahkan semua kegiatan penegakan hukum kepada kepolisian dan pengamanan juga dari Polres dan Kodim. Dan siapapun yang terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana
tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, dan kami akan menangani setiap penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Jadi belum ada penahanan terhadap tersangka? Saat ini masih kami lakukan pendalaman tentunya, dan dengan segera mungkin kami akan tetapkan siapa-siapa yang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Berapa orang yang sudah diamankan, Pak? Untuk tersangka pembunuhan itu sudah 1 orang kita amankan, saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Alhamdulillah saksi-saksi sudah kita himpun dan barang bukti juga sudah kita kumpulkan. Untuk keluarga dan termasuk kepala kampung, apakah dievakuasi atau bagaimana, Den? Untuk keluarga dari kepala lurah yang saat ini menjadi korban, ya saat ini juga masih dalam pendampingan dari kepolisian. Tentunya mereka menjadi korban pengerusakan 170 dan kita masih dalami sebab akibatnya. Untuk situasi terkini, Dan? Kronologinya seperti apa sih awalnya? Ya, tadi pagi semua berawal dari adanya perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya nyawa seseorang, hilangnya nyawa seseorang. Kemudian secara tidak terduga muncul sekelompok orang yang melakukan pengerusakan di rumahnya lurah di Gunung Agung ini. Korban meninggal ini siapanya Pak Lurah? Untuk korban yang meninggal ini inisial S, ini adalah warga setempat. Dan pelaku kerabat Pak Lurah ya, Pak ya? Untuk pelaku sejauh ini dari hasil berita acara pemeriksaan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah sepupu dari lurah setempat. Pelakunya. Suasana terkini, Pak? Suasana terkini dapat kami sampaikan bahwa masih terpantau aman dan kondusif. Namun demikian kami tetap mensiagakan personil baik dari TNI dan Polri, dan kami juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga Kamtibmas di wilayah seputaran tempat ini, karena kalau bukan kita yang jaga, ya siapa lagi yang jaga Kamtibmas. Polisi evakuasi anak istri Kakam di Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Polisi mengevakuasi anak istri kepala kampung, Kakam, Gunung Agung, Terusanunyai, Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Sebab anak istri Kakam di Lampung Tengah itu masih berada di dalam rumah bersama keluarganya saat pembakaran terjadi. Alhasil anggota polisi yang ada saat itu langsung berupaya melakukan evakuasi anak istri Kakam dan keluarganya. Saat kebakaran terjadi, di dalam rumah masih ada anak istri dan keluarganya, tapi sudah langsung kita evakuasi dan selamat, kata Kapolsek Terusanunyai Ibtu Daniel Hamidi saat dikonfirmasi, Sabtu, 17 Mei 2025. Ibtu Daniel membenarkan jika rumah yang dibakar massa itu milik Kakam Gunung Agung Soekardi. Saat ini, lanjut Daniel, pihaknya melakukan penyelidikan atas pembakaran rumah Kakam oleh massa. Pemicu massa bakar rumah Kakam. Terungkap pemicu rumah Kakam di Lampung Tengah dibakar massa. Diduga oknum Kakam Gunung Agung, Kecamatan Terusanunyai, Lampung Tengah ini menyelewengkan beras bansos, bantuan sosial. Dugaan penyelewengan beras bansos oleh oknum Kakam ini sudah menjadi buah bibir di masyarakat Kampung Gunung Agung. Alhasil warga yang kesal dengan ulah oknum Kakam ini tersulut emosi hingga ramai-ramai mendatang rumahnya. Massa yang beringas melampiaskan kekesalan dengan membakar rumah Kakam pada Sabtu, 17 Mei 2025. Diketahui kelakuan oknum Kakam Soekardi menyelewengkan beras bansos tersebut dipergoki salah seorang warga. Menurut informasi, oknum Kakam menjual sekitar 400 karung beras bansos seberat 4 ton dengan harga 36 juta rupiah. Beras bansos itu kabarnya dijual ke salah satu pondok pesantren di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Senin, 27 Januari 2025. Ahmad selaku warga setempat mengatakan, selain rumah Kakam Gunung Agung, massa juga membakar sepeda motor Soekardi saat terpergok di depan SPBU wilayah setempat. Rumah Pak Lurah dibakar, motor dibakar di depan POM, katanya kepada Tribun Lampung Co.id, Sabtu, 17 Mei 2025. Infonya si warga setempat tersulut emosi. Masalah komentar di medsos tentang penyelewengan bansos Desa Bandar Agung, terang Ahmad. Akibat kejadian tersebut rumah kepala kampung Gunung Agung ludes terbakar, sejumlah kendaraan mobil yang terparkir di rumah pun turut dibakar massa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Ya, saya Kapolres Lampung Tengah didampingi dengan Dandim 0411 Kota Metro bersama jajaran Kapolres dan PJU Polres. Saat ini kami berada di TKP
pengerusakan yang dilakukan sekelompok oknum pada hari ini pasca dari adanya kejadian perkelahian yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi pagi tadi. Dan saat ini kita lihat kondisinya, lokasi rumah ini tepatnya adalah rumah lurah setempat yang menjadi sasaran dari sekelompok oknum untuk dirusak. Dan sejauh ini kami tetap melakukan penyelidikan dan akan kami tuntaskan hal ini untuk memastikan siapa-siapa pelaku atau oknum yang bersalah. Dan kami tetap berpesan dan mengimbau pada masyarakat untuk tetap tenang dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. Serahkan semua kegiatan penegakan hukum kepada kepolisian dan pengamanan juga dari Polres dan Kodim. Dan siapapun yang terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, dan kami akan menangani setiap penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Jadi belum ada penahanan terhadap tersangka? Saat ini masih kami lakukan pendalaman tentunya, dan dengan segera mungkin kami akan tetapkan siapa-siapa yang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Berapa orang yang sudah diamankan, Pak? Untuk tersangka pembunuhan itu sudah 1 orang kita amankan, saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Alhamdulillah saksi-saksi sudah kita himpun dan barang bukti juga sudah kita kumpulkan. Untuk keluarga dan termasuk kepala kampung, apakah dievakuasi atau bagaimana, Den? Untuk keluarga dari kepala lurah yang saat ini menjadi korban, ya saat ini juga masih dalam pendampingan dari kepolisian. Tentunya mereka menjadi korban pengerusakan 170 dan kita masih dalami sebab akibatnya. Untuk situasi terkini, Dan? Kronologinya seperti apa sih awalnya? Ya, tadi pagi semua berawal dari adanya perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya nyawa seseorang, hilangnya nyawa seseorang. Kemudian secara tidak terduga muncul sekelompok orang yang melakukan pengerusakan di rumahnya lurah di Gunung Agung ini. Korban meninggal ini siapanya Pak Lurah? Untuk korban yang meninggal ini inisial S, ini adalah warga setempat. Dan pelaku kerabat Pak Lurah ya, Pak ya? Untuk pelaku sejauh ini dari hasil berita acara pemeriksaan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah sepupu dari lurah setempat. Pelakunya? Pelakunya. Suasana terkini, Pak? Suasana terkini dapat kami sampaikan bahwa masih terpantau aman dan kondusif. Namun demikian kami tetap mensiagakan personil baik dari TNI dan Polri, dan kami juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga Kamtibmas di wilayah seputaran tempat ini, karena kalau bukan kita yang jaga, ya siapa lagi yang jaga Kamtibmas. Polisi evakuasi anak istri Kakam di Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Polisi mengevakuasi anak istri kepala kampung, Kakam, Gunung Agung, Terusanunyai, Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Sebab anak istri Kakam di Lampung Tengah itu masih berada di dalam rumah bersama keluarganya saat pembakaran terjadi. Alhasil anggota polisi yang ada saat itu langsung berupaya melakukan evakuasi anak istri Kakam dan keluarganya. Saat kebakaran terjadi, di dalam rumah masih ada anak istri dan keluarganya, tapi sudah langsung kita evakuasi dan selamat, kata Kapolsek Terusanunyai Ibtu Daniel Hamidi saat dikonfirmasi, Sabtu, 17 Mei 2025. Ibtu Daniel membenarkan jika rumah yang dibakar massa itu milik Kakam Gunung Agung Soekardi. Saat ini, lanjut Daniel, pihaknya melakukan penyelidikan atas pembakaran rumah Kakam oleh massa. Pemicu massa bakar rumah Kakam. Terungkap pemicu rumah Kakam di Lampung Tengah dibakar massa. Diduga oknum Kakam Gunung Agung, Kecamatan Terusanunyai, Lampung Tengah ini menyelewengkan beras bansos, bantuan sosial. Dugaan penyelewengan beras bansos oleh oknum Kakam ini sudah menjadi buah bibir di masyarakat Kampung Gunung Agung.
Alhasil warga yang kesal dengan ulah oknum Kakam ini tersulut emosi hingga ramai-ramai mendatang rumahnya. Massa yang beringas melampiaskan kekesalan dengan membakar rumah Kakam pada Sabtu, 17 Mei 2025. Diketahui kelakuan oknum Kakam Sukardi menyelewengkan beras bansos tersebut dipergoki salah seorang warga. Menurut informasi, oknum Kakam menjual sekitar 400 karung beras bansos seberat 4 ton dengan harga Rp36 juta. Beras bansos itu kabarnya dijual ke salah satu pondok pesantren di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Senin, 27 Januari 2025. Ahmad selaku warga setempat mengatakan, selain rumah Kakam Gunung Agung, massa juga membakar sepeda motor Sukardi saat terpergok di depan SPBU wilayah setempat. Rumah Pak Lurah dibakar, motor dibakar di depan POM, katanya kepada Tribun Lampung Co.id, Sabtu, 17 Mei 2025. Infonya si warga setempat tersulut emosi. Masalah komentar di medsos tentang penyelewengan bansos Desa Bandar Agung, terang Ahmad. Akibat kejadian tersebut rumah kepala kampung Gunung Agung ludes terbakar, sejumlah kendaraan mobil yang terparkir di rumah pun turut dibakar massa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Ya, saya Kapolres Lampung Tengah didampingi dengan Dandim 0411 Kota Metro bersama jajaran Kapolres dan PJU Polres. Saat ini kami berada di TKP pengerusakan yang dilakukan sekelompok oknum pada hari ini pasca dari adanya kejadian perkelahian yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi pagi tadi. Dan saat ini kita lihat kondisinya lokasi rumah ini tepatnya adalah rumah lurah setempat yang menjadi sasaran dari sekelompok oknum untuk dirusak. Dan sejauh ini kami tetap melakukan penyelidikan dan akan kami tuntaskan hal ini untuk memastikan siapa-siapa pelaku yang atau oknum yang bersalah. Dan kami tetap berpesan dan mengimbau pada masyarakat untuk tetap tenang dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. Serahkan semua kegiatan penegakan hukum kepada kepolisian dan pengamanan juga dari Polres dan Kodim. Dan siapapun yang terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, dan kami akan menangani setiap penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Jadi belum ada penahanan terhadap tersangka? Saat ini masih kami lakukan pendalaman tentunya, dan dengan segera mungkin kami akan tetapkan siapa-siapa yang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Berapa orang yang sudah diamankan, Pak? Untuk tersangka pembunuhan itu sudah 1 orang kita amankan, saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Alhamdulillah saksi-saksi sudah kita himpun dan barang bukti juga sudah kita kumpulkan. Untuk keluarga dan termasuk kepala kampung, apakah dievakuasi atau bagaimana, Den? Untuk keluarga dari kepala lurah yang saat ini menjadi korban, ya saat ini juga masih dalam pendampingan dari kepolisian. Tentunya mereka menjadi korban pengerusakan 170 dan kita masih dalami sebab akibatnya. Untuk situasi terkini, Dan? Kronologinya seperti apa sih awalnya? Ya, tadi pagi semua berawal dari adanya perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya nyawa seseorang, hilangnya nyawa seseorang. Kemudian secara tidak terduga muncul sekelompok orang yang melakukan pengerusakan di rumahnya lurah di Gunung Agung ini. Korban meninggal ini siapanya Pak Lurah? Untuk korban yang meninggal ini inisial S, ini adalah warga setempat. Dan pelaku kerabat Pak Lurah ya, Pak ya? Untuk pelaku sejauh ini dari hasil berita acara pemeriksaan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah sepupu dari lurah setempat. Pelakunya. Suasana terkini, Pak? Suasana terkini dapat kami sampaikan bahwa masih terpantau aman dan kondusif. Namun demikian kami tetap mensiagakan personil baik dari TNI dan Polri, dan kami juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga
Kamtipmas di wilayah seputaran tempat ini. Karena kalau bukan kita yang jaga, ya siapa lagi yang jaga kampung itu. Polisi evakuasi anak istri Kakam di Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Polisi mengevakuasi anak istri kepala kampung, Kakam, Gunung Agung, Terusanunyai, Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Sebab anak istri Kakam di Lampung Tengah itu masih berada di dalam rumah bersama keluarganya saat pembakaran terjadi. Alhasil anggota polisi yang ada saat itu langsung berupaya melakukan evakuasi anak istri Kakam dan keluarganya. Saat kebakaran terjadi, di dalam rumah masih ada anak istri dan keluarganya, tapi sudah langsung kita evakuasi dan selamat, kata Kapolsek Terusanunyai Ibtu Daniel Hamidi saat dikonfirmasi, Sabtu, 17 Mei 2025. Ibtu Daniel membenarkan jika rumah yang dibakar massa itu milik Kakam Gunung Agung Soekardi. Saat ini, lanjut Daniel, pihaknya melakukan penyelidikan atas pembakaran rumah Kakam oleh massa. Pemicu massa bakar rumah Kakam. Terungkap pemicu rumah Kakam di Lampung Tengah dibakar massa. Diduga oknum Kakam Gunung Agung, Kecamatan Terusanunyai, Lampung Tengah ini menyelewengkan beras bansos, bantuan sosial. Dugaan penyelewengan beras bansos oleh oknum Kakam ini sudah menjadi buah bibir di masyarakat Kampung Gunung Agung. Alhasil warga yang kesal dengan ulah oknum Kakam ini tersulut emosi hingga ramai-ramai mendatang rumahnya. Massa yang beringas melampiaskan kekesalan dengan membakar rumah Kakam pada Sabtu, 17 Mei 2025. Diketahui kelakuan oknum Kakam Soekardi menyelewengkan beras bansos tersebut dipergoki salah seorang warga. Menurut informasi, oknum Kakam menjual sekitar 400 karung beras bansos seberat 4 ton dengan harga 36 juta rupiah. Beras bansos itu kabarnya dijual ke salah satu pondok pesantren di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Senin, 27 Januari 2025. Ahmad selaku warga setempat mengatakan, selain rumah Kakam Gunung Agung, massa juga membakar sepeda motor Soekardi saat terpergok di depan SPBU wilayah setempat. Rumah Pak Lurah dibakar, motor dibakar di depan POM, katanya kepada Tribun Lampung Co.id, Sabtu, 17 Mei 2025. Infonya si warga setempat tersulut emosi. Masalah komentar di medsos tentang penyelewengan bansos Desa Bandar Agung, terang Ahmad. Akibat kejadian tersebut rumah kepala kampung Gunung Agung ludes terbakar, sejumlah kendaraan mobil yang terparkir di rumah pun turut dibakar massa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Ya, saya Kapolres Lampung Tengah didampingi dengan Dandim 0411 Kota Metro bersama jajaran Kapolres dan PJU Polres. Saat ini kami berada di TKP pengerusakan yang dilakukan sekelompok oknum pada hari ini pasca dari adanya kejadian perkelahian yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi pagi tadi. Dan saat ini kita lihat kondisinya lokasi rumah ini tepatnya adalah rumah lurah setempat yang menjadi sasaran dari sekelompok oknum untuk dirusak. Dan sejauh ini kami tetap melakukan penyelidikan dan akan kami tuntaskan hal ini untuk memastikan siapa-siapa pelaku yang atau oknum yang bersalah. Dan kami tetap berpesan dan mengimbau pada masyarakat untuk tetap tenang dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. Serahkan semua kegiatan penegakan hukum kepada kepolisian dan pengamanan juga dari Polres dan Kodim. Dan siapapun yang terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, dan kami akan menangani setiap penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Jadi belum ada penahanan terhadap tersangka? Saat ini masih kami lakukan pendalaman tentunya, dan dengan segera mungkin kami akan tetapkan siapa-siapa yang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Berapa orang yang sudah diamankan, Pak? Untuk tersangka pembunuhan itu sudah 1 orang kita amankan, saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Alhamdulillah saksi-saksi sudah kita himpun dan barang bukti juga sudah kita kumpulkan. Untuk keluarga dan termasuk kepala kampung, apakah dievakuasi atau bagaimana, Den? Untuk keluarga dari kepala lurah yang saat ini menjadi korban, ya saat ini juga masih dalam
pendampingan dari kepolisian. Tentunya mereka menjadi korban pengerusakan 170 dan kita masih dalami sebab akibatnya. Untuk situasi terkini dan kronologinya seperti apa sih awalnya? Ya, tadi pagi semua berawal dari adanya perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya nyawa seseorang, hilangnya nyawa seseorang. Kemudian secara tidak terduga muncul sekelompok orang yang melakukan pengerusakan di rumahnya lurah di Gunung Agung ini. Korban meninggal ini siapanya Pak Lurah? Untuk korban yang meninggal ini inisial S, ini adalah warga setempat. Dan pelaku kerabat Pak Lurah ya Pak ya? Untuk pelaku sejauh ini dari hasil berita acara pemeriksaan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah sepupu dari lurah setempat. Pelakunya. Suasana terkini Pak? Suasana terkini dapat kami sampaikan bahwa masih terpantau aman dan kondusif. Namun demikian kami tetap mensiagakan personil baik dari TNI dan Polri, dan kami juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga Kamtibmas di wilayah seputaran tempat ini, karena kalau bukan kita yang jaga ya siapa lagi yang jaga Kamtibmas. Polisi evakuasi anak istri Kakam di Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Polisi mengevakuasi anak istri kepala kampung, Kakam, Gunung Agung, Terusanunyai, Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Sebab anak istri Kakam di Lampung Tengah itu masih berada di dalam rumah bersama keluarganya saat pembakaran terjadi. Alhasil anggota polisi yang ada saat itu langsung berupaya melakukan evakuasi anak istri Kakam dan keluarganya. Saat kebakaran terjadi, di dalam rumah masih ada anak istri dan keluarganya, tapi sudah langsung kita evakuasi dan selamat, kata Kapolsek Terusanunyai Ibtu Daniel Hamidi saat dikonfirmasi, Sabtu, 17 Mei 2025. Ibtu Daniel membenarkan jika rumah yang dibakar massa itu milik Kakam Gunung Agung Soekardi. Saat ini, lanjut Daniel, pihaknya melakukan penyelidikan atas pembakaran rumah Kakam oleh massa. Pemicu massa bakar rumah Kakam. Terungkap pemicu rumah Kakam di Lampung Tengah dibakar massa. Diduga oknum Kakam Gunung Agung, Kecamatan Terusanunyai, Lampung Tengah ini menyelewengkan beras bansos, bantuan sosial. Dugaan penyelewengan beras bansos oleh oknum Kakam ini sudah menjadi buah bibir di masyarakat Kampung Gunung Agung. Alhasil warga yang kesal dengan ulah oknum Kakam ini tersulut emosi hingga ramai-ramai mendatang rumahnya. Massa yang beringas melampiaskan kekesalan dengan membakar rumah Kakam pada Sabtu, 17 Mei 2025. Diketahui kelakuan oknum Kakam Soekardi menyelewengkan beras bansos tersebut dipergoki salah seorang warga. Menurut informasi, oknum Kakam menjual sekitar 400 karung beras bansos seberat 4 ton dengan harga 36 juta rupiah. Beras bansos itu kabarnya dijual ke salah satu pondok pesantren di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Senin, 27 Januari 2025. Ahmad selaku warga setempat mengatakan, selain rumah Kakam Gunung Agung, massa juga membakar sepeda motor Soekardi saat terpergok di depan SPBU wilayah setempat. Rumah Pak Lurah dibakar, motor dibakar di depan POM, katanya kepada Tribun Lampung Co.id, Sabtu, 17 Mei 2025. Infonya si warga setempat tersulut emosi. Masalah komentar di medsos tentang penyelewengan bansos Desa Bandar Agung, terang Ahmad. Akibat kejadian tersebut rumah kepala kampung Gunung Agung ludes terbakar, sejumlah kendaraan mobil yang terparkir di rumah pun turut dibakar massa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Ya, saya Kapolres Lampung Tengah didampingi dengan Dandim 0411 Kota Metro bersama jajaran Kapolres dan PJU Polres. Saat ini kami berada di TKP pengerusakan yang dilakukan sekelompok oknum pada hari ini pasca dari adanya kejadian perkelahian yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi pagi tadi, dan saat ini kita lihat kondisinya lokasi rumah ini tepatnya adalah rumah lurah setempat yang menjadi sasaran dari sekelompok oknum untuk dirusak, dan sejauh ini kami tetap melakukan penyelidikan dan akan kami tuntaskan hal ini untuk memastikan siapa-siapa pelaku yang atau oknum yang bersalah, dan kami tetap
berpesan dan mengajak, mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. Serahkan semua kegiatan penegakan hukum kepada kepolisian dan pengamanan juga dari Polres dan Kodim, dan siapapun yang terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, dan kami akan menangani setiap penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Jadi belum ada penahanan terhadap tersangka? Saat ini masih kami lakukan pendalaman tentunya, dan dengan segera mungkin kami akan tetapkan siapa-siapa yang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Berapa orang yang sudah diamankan, Pak? Untuk tersangka pembunuhan itu sudah 1 orang kita amankan, saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Alhamdulillah saksi-saksi sudah kita himpun dan barang bukti juga sudah kita kumpulkan. Untuk keluarga dan termasuk kepala kampung, apakah dievakuasi atau bagaimana, Den? Untuk keluarga dari kepala lurah yang saat ini menjadi korban, ya saat ini juga masih dalam pendampingan dari kepolisian. Tentunya mereka menjadi korban pengerusakan 170 dan kita masih dalami sebab akibatnya. Untuk situasi terkini, Dan? Kronologinya seperti apa sih awalnya? Ya, tadi pagi semua berawal dari adanya perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya nyawa seseorang, hilangnya nyawa seseorang. Kemudian secara tidak terduga muncul sekelompok orang yang melakukan pengerusakan di rumahnya lurah di Gunung Agung ini. Korban meninggal ini siapanya Pak Lurah? Untuk korban yang meninggal ini inisial S, ini adalah warga setempat. Dan pelaku kerabat Pak Lurah ya, Pak ya? Untuk pelaku sejauh ini dari hasil berita acara pemeriksaan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah sepupu dari lurah setempat. Pelakunya. Suasana terkini, Pak? Suasana terkini dapat kami sampaikan bahwa masih terpantau aman dan kondusif. Namun demikian kami tetap mensiagakan personil baik dari TNI dan Polri, dan kami juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga Kamtibmas di wilayah seputaran tempat ini, karena kalau bukan kita yang jaga, ya siapa lagi yang jaga Kamtibmas. Polisi evakuasi anak istri Kakam di Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Polisi mengevakuasi anak istri kepala kampung, Kakam, Gunung Agung, Terusanunyai, Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Sebab anak istri Kakam di Lampung Tengah itu masih berada di dalam rumah bersama keluarganya saat pembakaran terjadi. Alhasil anggota polisi yang ada saat itu langsung berupaya melakukan evakuasi anak istri Kakam dan keluarganya. Saat kebakaran terjadi, di dalam rumah masih ada anak istri dan keluarganya, tapi sudah langsung kita evakuasi dan selamat, kata Kapolsek Terusanunyai Ibtu Daniel Hamidi saat dikonfirmasi, Sabtu, 17 Mei 2025. Ibtu Daniel membenarkan jika rumah yang dibakar massa itu milik Kakam Gunung Agung Soekardi. Saat ini, lanjut Daniel, pihaknya melakukan penyelidikan atas pembakaran rumah Kakam oleh massa. Pemicu massa bakar rumah Kakam. Terungkap pemicu rumah Kakam di Lampung Tengah dibakar massa. Diduga oknum Kakam Gunung Agung, Kecamatan Terusanunyai, Lampung Tengah ini menyelewengkan beras bansos, bantuan sosial. Dugaan penyelewengan beras bansos oleh oknum Kakam ini sudah menjadi buah bibir di masyarakat Kampung Gunung Agung. Alhasil warga yang kesal dengan ulah oknum Kakam ini tersulut emosi hingga ramai-ramai mendatang rumahnya. Massa yang beringas melampiaskan kekesalan dengan membakar rumah Kakam pada Sabtu, 17 Mei 2025. Diketahui kelakuan oknum Kakam Soekardi menyelewengkan beras bansos tersebut dipergoki salah seorang warga. Menurut informasi, oknum Kakam menjual sekitar 400 karung beras bansos seberat 4 ton dengan harga 36 juta rupiah. Beras bansos itu kabarnya dijual ke salah satu pondok pesantren di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Senin, 27 Januari 2025. Ahmad selaku warga setempat mengatakan, selain rumah Kakam Gunung Agung, massa juga membakar sepeda motor Soekardi saat terpergok di depan SPBU wilayah setempat. Rumah Pak Lurah dibakar, motor dibakar di depan POM, katanya kepada Tribun Lampung Co. ID, Sabtu,
17 Mei 2025. Infonya si warga setempat tersulut emosi. Masalah komentar di medsos tentang penyelewengan bansos Desa Bandar Agung, terang Ahmad. Akibat kejadian tersebut rumah kepala kampung Gunung Agung ludes terbakar, sejumlah kendaraan mobil yang terparkir di rumah pun turut dibakar massa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Ya, saya Kapolres Lampung Tengah didampingi dengan Dandim 0411 Kota Metro bersama jajaran Kapolres dan PJU Polres. Saat ini kami berada di TKP pengerusakan yang dilakukan sekelompok oknum pada hari ini pasca dari adanya kejadian perkelahian yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi pagi tadi. Dan saat ini kita lihat kondisinya lokasi rumah ini tepatnya adalah rumah lurah setempat yang menjadi sasaran dari sekelompok oknum untuk dirusak. Dan sejauh ini kami tetap melakukan penyelidikan dan akan kami tuntaskan hal ini untuk memastikan siapa-siapa pelaku yang atau oknum yang bersalah. Dan kami tetap berpesan dan mengimbau pada masyarakat untuk tetap tenang dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. Serahkan semua kegiatan penegakan hukum kepada kepolisian dan pengamanan juga dari Polres dan Kodim. Dan siapapun yang terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Dan kami akan menangani setiap penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Jadi belum ada penahanan terhadap tersangka? Saat ini masih kami lakukan pendalaman tentunya, dan dengan segera mungkin kami akan tetapkan siapa-siapa yang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Berapa orang yang sudah diamankan, Pak? Untuk tersangka pembunuhan itu sudah 1 orang kita amankan, saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Alhamdulillah saksi-saksi sudah kita himpun dan barang bukti juga sudah kita kumpulkan. Untuk keluarga dan termasuk kepala kampung, apakah dievakuasi atau bagaimana, Den? Untuk keluarga dari kepala lurah yang saat ini menjadi korban, ya saat ini juga masih dalam pendampingan dari kepolisian. Tentunya mereka menjadi korban pengerusakan 170 dan kita masih dalami sebab akibatnya. Untuk situasi terkini, Dan? Kronologinya seperti apa sih awalnya? Ya, tadi pagi semua berawal dari adanya perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya nyawa seseorang, hilangnya nyawa seseorang. Kemudian secara tidak terduga muncul sekelompok orang yang melakukan pengerusakan di rumahnya lurah di Gunung Agung ini. Korban meninggal ini siapanya Pak Lurah? Untuk korban yang meninggal ini inisial S, ini adalah warga setempat. Dan pelaku kerabat Pak Lurah ya, Pak ya? Untuk pelaku sejauh ini dari hasil berita acara pemeriksaan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah sepupu dari lurah setempat. Pelaku. Suasana terkini, Pak? Suasana terkini dapat kami sampaikan bahwa masih terpantau aman dan kondusif. Namun demikian kami tetap mensiagakan personil baik dari TNI dan Polri, dan kami juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga Kamtibmas di wilayah seputaran tempat ini, karena kalau bukan kita yang jaga, ya siapa lagi yang jaga Kamtibmas. Polisi evakuasi anak istri Kakam di Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Polisi mengevakuasi anak istri kepala kampung, Kakam, Gunung Agung, Terusanunyai, Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Sebab anak istri Kakam di Lampung Tengah itu masih berada di dalam rumah bersama keluarganya saat pembakaran terjadi. Alhasil anggota polisi yang ada saat itu langsung berupaya melakukan evakuasi anak istri Kakam dan keluarganya. Saat kebakaran terjadi, di dalam rumah masih ada anak istri dan keluarganya, tapi sudah langsung kita evakuasi dan selamat, kata Kapolsek Terusanunyai Ibtu Daniel Hamidi saat dikonfirmasi, Sabtu, 17 Mei 2025.
Ibtu Daniel membenarkan jika rumah yang dibakar massa itu milik Kakam Gunung Agung Soekardi. Saat ini, lanjut Daniel, pihaknya melakukan penyelidikan atas pembakaran rumah Kakam oleh massa. Pemicu massa bakar rumah Kakam. Terungkap pemicu rumah Kakam di Lampung Tengah dibakar massa. Diduga oknum Kakam Gunung Agung, Kecamatan Trusanunyai, Lampung Tengah ini menyelewengkan beras bansos, bantuan sosial. Dugaan penyelewengan beras bansos oleh oknum Kakam ini sudah menjadi buah bibir di masyarakat Kampung Gunung Agung. Alhasil warga yang kesal dengan ulah oknum Kakam ini tersulut emosi hingga ramai-ramai mendatang rumahnya. Massa yang beringas melampiaskan kekesalan dengan membakar rumah Kakam pada Sabtu, 17 Mei 2025. Diketahui kelakuan oknum Kakam Soekardi menyelewengkan beras bansos tersebut dipergoki salah seorang warga. Menurut informasi, oknum Kakam menjual sekitar 400 karung beras bansos seberat 4 ton dengan harga Rp36 juta. Beras bansos itu kabarnya dijual ke salah satu pondok pesantren di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Senin, 27 Januari 2025. Ahmad selaku warga setempat mengatakan, selain rumah Kakam Gunung Agung, massa juga membakar sepeda motor Soekardi saat terpergok di depan SPBU wilayah setempat. Rumah Pak Lurah dibakar, motor dibakar di depan POM, katanya kepada Tribun Lampung Co.id, Sabtu, 17 Mei 2025. Infonya si warga setempat tersulut emosi. Masalah komentar di medsos tentang penyelewengan bansos Desa Bandar Agung, terang Ahmad. Akibat kejadian tersebut rumah kepala kampung Gunung Agung ludes terbakar, sejumlah kendaraan mobil yang terparkir di rumah pun turut dibakar massa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Ya, saya Kapolres Lampung Tengah didampingi dengan Dandim 0411 Kota Metro bersama jajaran Kapolres dan PJU Polres. Saat ini kami berada di TKP pengerusakan yang dilakukan sekelompok oknum pada hari ini pasca dari adanya kejadian perkelahian yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi pagi tadi. Dan saat ini kita lihat kondisinya lokasi rumah ini tepatnya adalah rumah lurah setempat yang menjadi sasaran dari sekelompok oknum untuk dirusak. Dan sejauh ini kami tetap melakukan penyelidikan dan akan kami tuntaskan hal ini untuk memastikan siapa-siapa pelaku atau oknum yang bersalah. Dan kami tetap berpesan dan mengimbau pada masyarakat untuk tetap tenang dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. Serahkan semua kegiatan penegakan hukum kepada kepolisian dan pengamanan juga dari Polres dan Kodim. Dan siapapun yang terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, dan kami akan menangani setiap penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Jadi belum ada penahanan terhadap tersangka? Saat ini masih kami lakukan pendalaman tentunya, dan dengan segera mungkin kami akan tetapkan siapa-siapa yang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Berapa orang yang sudah diamankan, Pak? Untuk tersangka pembunuhan itu sudah 1 orang kita amankan, saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Alhamdulillah saksi-saksi sudah kita himpun dan barang bukti juga sudah kita kumpulkan. Untuk keluarga dan termasuk kepala kampung, apakah dievakuasi atau bagaimana, Den? Untuk keluarga dari kepala lurah yang saat ini menjadi korban, ya saat ini juga masih dalam pendampingan dari kepolisian. Tentunya mereka menjadi korban pengerusakan 170 dan kita masih dalami sebab akibatnya. Untuk situasi terkini, Dan? Kronologinya seperti apa sih awalnya? Ya, tadi pagi semua berawal dari adanya perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya nyawa seseorang, hilangnya nyawa seseorang. Kemudian secara tidak terduga muncul sekelompok orang yang melakukan pengerusakan di rumahnya lurah di Gunung Agung ini. Korban meninggal ini siapanya Pak Lurah? Untuk korban yang meninggal ini inisial S, ini adalah warga setempat. Dan pelaku kerabat Pak Lurah ya, Pak ya?
Untuk pelaku sejauh ini dari hasil berita acara pemeriksaan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah sepupu dari lurah setempat. Pelaku. Suasana terkini, Pak? Suasana terkini dapat kami sampaikan bahwa masih terpantau aman dan kondusif. Namun demikian kami tetap mensiagakan personil baik dari TNI dan Polri, dan kami juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga Kamtibmas di wilayah seputaran tempat ini, karena kalau bukan kita yang jaga, ya siapa lagi yang jaga Kamtibmas. Polisi evakuasi anak istri Kakam di Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Polisi mengevakuasi anak istri kepala kampung, Kakam, Gunung Agung, Terusan Unyai, Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Sebab anak istri Kakam di Lampung Tengah itu masih berada di dalam rumah bersama keluarganya saat pembakaran terjadi. Alhasil anggota polisi yang ada saat itu langsung berupaya melakukan evakuasi anak istri Kakam dan keluarganya. Saat kebakaran terjadi, di dalam rumah masih ada anak istri dan keluarganya, tapi sudah langsung kita evakuasi dan selamat, kata Kapolsek Terusan Unyai Ibtu Daniel Hamidi saat dikonfirmasi, Sabtu, 17 Mei 2025. Ibtu Daniel membenarkan jika rumah yang dibakar massa itu milik Kakam Gunung Agung Soekardi. Saat ini, lanjut Daniel, pihaknya melakukan penyelidikan atas pembakaran rumah Kakam oleh massa. Pemicu massa bakar rumah Kakam. Terungkap pemicu rumah Kakam di Lampung Tengah dibakar massa. Diduga oknum Kakam Gunung Agung, Kecamatan Terusan Unyai, Lampung Tengah ini menyelewengkan beras bansos, bantuan sosial. Dugaan penyelewengan beras bansos oleh oknum Kakam ini sudah menjadi buah bibir di masyarakat Kampung Gunung Agung. Alhasil warga yang kesal dengan ulah oknum Kakam ini tersulut emosi hingga ramai-ramai mendatang rumahnya. Massa yang beringas melampiaskan kekesalan dengan membakar rumah Kakam pada Sabtu, 17 Mei 2025. Diketahui kelakuan oknum Kakam Soekardi menyelewengkan beras bansos tersebut dipergoki salah seorang warga. Menurut informasi, oknum Kakam menjual sekitar 400 karung beras bansos seberat 4 ton dengan harga 36 juta rupiah. Beras bansos itu kabarnya dijual ke salah satu pondok pesantren di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Senin, 27 Januari 2025. Ahmad selaku warga setempat mengatakan, selain rumah Kakam Gunung Agung, massa juga membakar sepeda motor Soekardi saat terpergok di depan SPBU wilayah setempat. Rumah Pak Lurah dibakar, motor dibakar di depan POM, katanya kepada Tribun Lampung Co.id, Sabtu, 17 Mei 2025. Infonya si warga setempat tersulut emosi. Masalah komentar di medsos tentang penyelewengan bansos Desa Bandar Agung, terang Ahmad. Akibat kejadian tersebut rumah kepala kampung Gunung Agung ludes terbakar, sejumlah kendaraan mobil yang terparkir di rumah pun turut dibakar massa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Ya, saya Kapolres Lampung Tengah didampingi dengan Dandim 0411 Kota Metro bersama jajaran Kapolres dan PJU Polres. Saat ini kami berada di TKP pengerusakan yang dilakukan sekelompok oknum pada hari ini pasca dari adanya kejadian perkelahian yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi pagi tadi, dan saat ini kita lihat kondisinya lokasi rumah ini tepatnya adalah rumah lurah setempat yang menjadi sasaran dari sekelompok oknum untuk dirusak, dan sejauh ini kami tetap melakukan penyelidikan dan akan kami tuntaskan hal ini untuk memastikan siapa-siapa pelaku yang atau oknum yang bersalah, dan kami tetap berpesan dan mengimbau pada masyarakat untuk tetap tenang dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. Serahkan semua kegiatan penegakan hukum kepada kepolisian dan pengamanan juga dari Polres dan Kodim, dan siapapun yang terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, dan kami akan menangani setiap penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Jadi belum ada penahanan terhadap tersangka? Saat ini masih kami lakukan pendalaman tentunya, dan dengan segera mungkin kami akan
tetapkan siapa-siapa yang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Berapa orang yang sudah diamankan, Pak? Untuk tersangka pembunuhan itu sudah 1 orang kita amankan, saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Alhamdulillah saksi-saksi sudah kita himpun dan barang bukti juga sudah kita kumpulkan. Untuk keluarga dan termasuk kepala kampung, apakah dievakuasi atau bagaimana, Den? Untuk keluarga dari kepala lurah yang saat ini menjadi korban, yang saat ini juga masih dalam pendampingan dari kepolisian. Tentunya mereka menjadi korban pengerusakan 170 dan kita masih dalami sebab akibatnya. Untuk situasi terkini, Dan? Kronologinya seperti apa sih awalnya? Ya, tadi pagi semua berawal dari adanya perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya nyawa seseorang, hilangnya nyawa seseorang. Kemudian secara tidak terduga muncul sekelompok orang yang melakukan pengerusakan di rumahnya lurah di Gunung Agung ini. Korban meninggal ini siapanya Pak Lurah? Untuk korban yang meninggal ini inisial S, ini adalah warga setempat. Dan pelaku kerabat Pak Lurah ya, Pak ya? Untuk pelaku sejauh ini dari hasil berita acara pemeriksaan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah sepupu dari lurah setempat. Pelaku. Suasana terkini, Pak? Suasana terkini dapat kami sampaikan bahwa masih terpantau aman dan kondusif. Namun demikian kami tetap mensiagakan personil baik dari TNI dan Polri, dan kami juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga Kamtibmas di wilayah seputaran tempat ini, karena kalau bukan kita yang jaga, ya siapa lagi yang jaga Kamtibmas. Polisi evakuasi anak istri Kakam di Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Polisi mengevakuasi anak istri kepala kampung, Kakam, Gunung Agung, Terusanunyai, Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Sebab anak istri Kakam di Lampung Tengah itu masih berada di dalam rumah bersama keluarganya saat pembakaran terjadi. Alhasil anggota polisi yang ada saat itu langsung berupaya melakukan evakuasi anak istri Kakam dan keluarganya. Saat kebakaran terjadi, di dalam rumah masih ada anak istri dan keluarganya, tapi sudah langsung kita evakuasi dan selamat, kata Kapolsek Terusanunyai Ibtu Daniel Hamidi saat dikonfirmasi, Sabtu, 17 Mei 2025. Ibtu Daniel membenarkan jika rumah yang dibakar massa itu milik Kakam Gunung Agung Soekardi. Saat ini, lanjut Daniel, pihaknya melakukan penyelidikan atas pembakaran rumah Kakam oleh massa. Pemicu massa bakar rumah Kakam. Terungkap pemicu rumah Kakam di Lampung Tengah dibakar massa. Diduga oknum Kakam Gunung Agung, Kecamatan Terusanunyai, Lampung Tengah ini menyelewengkan beras bansos, bantuan sosial. Dugaan penyelewengan beras bansos oleh oknum Kakam ini sudah menjadi buah bibir di masyarakat Kampung Gunung Agung. Alhasil warga yang kesal dengan ulah oknum Kakam ini tersulut emosi hingga ramai-ramai mendatang rumahnya. Massa yang beringas melampiaskan kekesalan dengan membakar rumah Kakam pada Sabtu, 17 Mei 2025. Diketahui kelakuan oknum Kakam Soekardi menyelewengkan beras bansos tersebut dipergoki salah seorang warga. Menurut informasi, oknum Kakam menjual sekitar 400 karung beras bansos seberat 4 ton dengan harga 36 juta rupiah. Beras bansos itu kabarnya dijual ke salah satu pondok pesantren di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Senin, 27 Januari 2025. Ahmad selaku warga setempat mengatakan, selain rumah Kakam Gunung Agung, massa juga membakar sepeda motor Soekardi saat terpergok di depan SPBU wilayah setempat. Rumah Pak Lurah dibakar, motor dibakar di depan POM, katanya kepada Tribun Lampung Co.id, Sabtu, 17 Mei 2025. Infonya si warga setempat tersulut emosi. Masalah komentar di medsos tentang penyelewengan bansos Desa Bandar Agung, terang Ahmad. Akibat kejadian tersebut rumah kepala kampung Gunung Agung ludes terbakar, sejumlah kendaraan mobil yang terparkir di rumah pun turut dibakar massa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Ya, saya Kapolres Lampung Tengah didampingi dengan Dandim 0411 Kota Metro bersama jajaran Kapolres dan PJU Polres. Saat ini kami berada di TKP pengerusakan yang dilakukan sekelompok oknum pada hari ini pasca dari adanya kejadian perkelahian yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi pagi tadi, dan saat ini kita lihat kondisinya
lokasi rumah. Ini tepatnya adalah rumah lurah setempat yang menjadi sasaran dari sekelompok oknum untuk dirusak. Dan sejauh ini kami tetap melakukan penyelidikan dan akan kami tuntaskan hal ini untuk memastikan siapa-siapa pelaku atau oknum yang bersalah. Dan kami tetap berpesan dan mengimbau pada masyarakat untuk tetap tenang dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. Serahkan semua kegiatan penegakan hukum kepada kepolisian dan pengamanan juga dari Polres dan Kodim. Dan siapapun yang terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, dan kami akan menangani setiap penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Jadi belum ada penahanan terhadap tersangka? Saat ini masih kami lakukan pendalaman tentunya, dan dengan segera mungkin kami akan tetapkan siapa-siapa yang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Berapa orang yang sudah diamankan, Pak? Untuk tersangka pembunuhan itu sudah 1 orang kita amankan, saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Alhamdulillah saksi-saksi sudah kita himpun dan barang bukti juga sudah kita kumpulkan. Untuk keluarga dan termasuk kepala kampung, apakah dievakuasi atau bagaimana, Den? Untuk keluarga dari kepala lurah yang saat ini menjadi korban, ya saat ini juga masih dalam pendampingan dari kepolisian. Tentunya mereka menjadi korban pengerusakan 170 dan kita masih dalami sebab akibatnya. Untuk situasi terkini, Dan? Kronologinya seperti apa sih awalnya? Ya, tadi pagi semua berawal dari adanya perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya nyawa seseorang, hilangnya nyawa seseorang. Kemudian secara tidak terduga muncul sekelompok orang yang melakukan pengerusakan di rumahnya lurah di Gunung Agung ini. Korban meninggal ini siapanya Pak Lurah? Untuk korban yang meninggal ini inisial S, ini adalah warga setempat. Dan pelaku kerabat Pak Lurah ya, Pak ya? Untuk pelaku sejauh ini dari hasil berita acara pemeriksaan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah sepupu dari lurah setempat. Pelakunya? Pelakunya. Suasana terkini, Pak? Suasana terkini dapat kami sampaikan bahwa masih terpantau aman dan kondusif. Namun demikian kami tetap mensiagakan personil baik dari TNI dan Polri, dan kami juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga Kamtibmas di wilayah seputaran tempat ini, karena kalau bukan kita yang jaga, ya siapa lagi yang jaga Kamtibmas. Polisi evakuasi anak istri Kakam di Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Polisi mengevakuasi anak istri kepala kampung, Kakam, Gunung Agung, Terusanunyai, Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Sebab anak istri Kakam di Lampung Tengah itu masih berada di dalam rumah bersama keluarganya saat pembakaran terjadi. Alhasil anggota polisi yang ada saat itu langsung berupaya melakukan evakuasi anak istri Kakam dan keluarganya. Saat kebakaran terjadi, di dalam rumah masih ada anak istri dan keluarganya, tapi sudah langsung kita evakuasi dan selamat, kata Kapolsek Terusanunyai Ibtu Daniel Hamidi saat dikonfirmasi, Sabtu, 17 Mei 2025. Ibtu Daniel membenarkan jika rumah yang dibakar massa itu milik Kakam Gunung Agung Soekardi. Saat ini, lanjut Daniel, pihaknya melakukan penyelidikan atas pembakaran rumah Kakam oleh massa. Pemicu massa bakar rumah Kakam. Terungkap pemicu rumah Kakam di Lampung Tengah dibakar massa. Diduga oknum Kakam Gunung Agung, Kecamatan Terusanunyai, Lampung Tengah ini menyelewengkan beras bansos, bantuan sosial. Dugaan penyelewengan beras bansos oleh oknum Kakam ini sudah menjadi buah bibir di masyarakat Kampung Gunung Agung. Alhasil warga yang kesal dengan ulah oknum Kakam ini tersulut emosi hingga ramai-ramai mendatang rumahnya. Massa yang beringas melampiaskan kekesalan dengan membakar rumah Kakam pada Sabtu, 17 Mei 2025. Diketahui kelakuan oknum Kakam Soekardi menyelewengkan beras bansos tersebut dipergoki salah seorang warga.
Menurut informasi, oknum KK menjual sekitar 400 karung beras bansos seberat 4 ton dengan harga Rp36 juta. Beras bansos itu kabarnya dijual ke salah satu pondok pesantren di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Senin, 27 Januari 2025. Ahmad selaku warga setempat mengatakan, selain rumah Kakam Gunung Agung, massa juga membakar sepeda motor Sukardi saat terpergok di depan SPBU wilayah setempat. Rumah Pak Lurah dibakar, motor dibakar di depan POM, katanya kepada Tribun Lampung Co.id, Sabtu, 17 Mei 2025. Infonya si warga setempat tersulut emosi. Masalah komentar di medsos tentang penyelewengan bansos Desa Bandar Agung, terang Ahmad. Akibat kejadian tersebut rumah kepala kampung Gunung Agung ludes terbakar, sejumlah kendaraan mobil yang terparkir di rumah pun turut dibakar massa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Ya, saya Kapolres Lampung Tengah didampingi dengan Dandim 0411 Kota Metro bersama jajaran Kapolres dan PJU Polres. Saat ini kami berada di TKP pengerusakan yang dilakukan sekelompok oknum pada hari ini pasca dari adanya kejadian perkelahian yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi pagi tadi. Dan saat ini kita lihat kondisinya lokasi rumah ini tepatnya adalah rumah lurah setempat yang menjadi sasaran dari sekelompok oknum untuk dirusak. Dan sejauh ini kami tetap melakukan penyelidikan dan akan kami tuntaskan hal ini untuk memastikan siapa-siapa pelaku yang atau oknum yang bersalah. Dan kami tetap berpesan dan mengajak, mengimbau pada masyarakat untuk tetap tenang dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. Serahkan semua kegiatan penegakan hukum kepada kepolisian dan pengamanan juga dari Polres dan Kodim. Dan siapapun yang terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, dan kami akan menangani setiap penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Jadi belum ada penahanan terhadap tersangka? Saat ini masih kami lakukan pendalaman tentunya, dan dengan segera mungkin kami akan tetapkan siapa-siapa yang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Berapa orang yang sudah diamankan, Pak? Untuk tersangka pembunuhan itu sudah 1 orang kita amankan, saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Alhamdulillah saksi-saksi sudah kita himpun dan barang bukti juga sudah kita kumpulkan. Untuk keluarga dan termasuk kepala kampung, apakah dievakuasi atau bagaimana, Den? Untuk keluarga dari kepala lurah yang saat ini menjadi korban, ya saat ini juga masih dalam pendampingan dari kepolisian. Tentunya mereka menjadi korban pengerusakan 170 dan kita masih dalami sebab akibatnya. Untuk situasi terkini, Dan? Kronologinya seperti apa sih awalnya? Ya, tadi pagi semua berawal dari adanya perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya nyawa seseorang, hilangnya nyawa seseorang. Kemudian secara tidak terduga muncul sekelompok orang yang melakukan pengerusakan di rumahnya lurah di Gunung Agung ini. Korban meninggal ini siapanya Pak Lurah? Untuk korban yang meninggal ini inisial S, ini adalah warga setempat. Dan pelaku kerabat Pak Lurah ya, Pak ya? Untuk pelaku sejauh ini dari hasil berita acara pemeriksaan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah sepupu dari lurah setempat. Pelakunya. Suasana terkini, Pak? Suasana terkini dapat kami sampaikan bahwa masih terpantau aman dan kondusif. Namun demikian kami tetap mensiagakan personil baik dari TNI dan Polri, dan kami juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga Kamtibmas di wilayah seputaran tempat ini, karena kalau bukan kita yang jaga, ya siapa lagi yang jaga Kamtibmas. Polisi evakuasi anak istri Kakam di Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Polisi mengevakuasi anak istri kepala kampung, Kakam,
Gunung Agung, Terusanunyai, Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Sebab anak istri Kakam di Lampung Tengah itu masih berada di dalam rumah bersama keluarganya saat pembakaran terjadi. Alhasil anggota polisi yang ada saat itu langsung berupaya melakukan evakuasi anak istri Kakam dan keluarganya. Saat kebakaran terjadi, di dalam rumah masih ada anak istri dan keluarganya, tapi sudah langsung kita evakuasi dan selamat, kata Kapolsek Terusanunyai Ibtu Daniel Hamidi saat dikonfirmasi, Sabtu, 17 Mei 2025. Ibtu Daniel membenarkan jika rumah yang dibakar massa itu milik Kakam Gunung Agung Soekardi. Saat ini, lanjut Daniel, pihaknya melakukan penyelidikan atas pembakaran rumah Kakam oleh massa. Pemicu massa bakar rumah Kakam. Terungkap pemicu rumah Kakam di Lampung Tengah dibakar massa. Diduga oknum Kakam Gunung Agung, Kecamatan Terusanunyai, Lampung Tengah ini menyelewengkan beras bansos, bantuan sosial. Dugaan penyelewengan beras bansos oleh oknum Kakam ini sudah menjadi buah bibir di masyarakat Kampung Gunung Agung. Alhasil warga yang kesal dengan ulah oknum Kakam ini tersulut emosi hingga ramai-ramai mendatang rumahnya. Massa yang beringas melampiaskan kekesalan dengan membakar rumah Kakam pada Sabtu, 17 Mei 2025. Diketahui kelakuan oknum Kakam Soekardi menyelewengkan beras bansos tersebut dipergoki salah seorang warga. Menurut informasi, oknum Kakam menjual sekitar 400 karung beras bansos seberat 4 ton dengan harga 36 juta rupiah. Beras bansos itu kabarnya dijual ke salah satu pondok pesantren di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Senin, 27 Januari 2025. Ahmad selaku warga setempat mengatakan, selain rumah Kakam Gunung Agung, massa juga membakar sepeda motor Soekardi saat terpergok di depan SPBU wilayah setempat. Rumah Pak Lurah dibakar, motor dibakar di depan POM, katanya kepada Tribun Lampung Co.id, Sabtu, 17 Mei 2025. Infonya si warga setempat tersulut emosi. Masalah komentar di medsos tentang penyelewengan bansos Desa Bandar Agung, terang Ahmad. Akibat kejadian tersebut rumah kepala kampung Gunung Agung ludes terbakar, sejumlah kendaraan mobil yang terparkir di rumah pun turut dibakar massa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Ya, saya Kapolres Lampung Tengah didampingi dengan Dandim 0411 Kota Metro bersama jajaran Kapolres dan PJU Polres. Saat ini kami berada di TKP pengerusakan yang dilakukan sekelompok oknum pada hari ini pasca dari adanya kejadian perkelahian yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi pagi tadi. Dan saat ini kita lihat kondisinya lokasi rumah ini tepatnya adalah rumah lurah setempat yang menjadi sasaran dari sekelompok oknum untuk dirusak. Dan sejauh ini kami tetap melakukan penyelidikan dan akan kami tuntaskan hal ini untuk memastikan siapa-siapa pelaku yang atau oknum yang bersalah. Dan kami tetap berpesan dan mengimbau pada masyarakat untuk tetap tenang dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif dan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. Serahkan semua kegiatan penegakan hukum kepada kepolisian dan pengamanan juga dari Polres dan Kodim. Dan siapapun yang terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, dan kami akan menangani setiap penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Jadi belum ada penahanan terhadap tersangka? Saat ini masih kami lakukan pendalaman tentunya, dan dengan segera mungkin kami akan tetapkan siapa-siapa yang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Berapa orang yang sudah diamankan, Pak? Untuk tersangka pembunuhan itu sudah 1 orang kita amankan, saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Alhamdulillah saksi-saksi sudah kita himpun dan barang bukti juga sudah kita kumpulkan. Untuk keluarga dan termasuk kepala kampung, apakah dievakuasi atau bagaimana, Den? Untuk keluarga dari kepala lurah yang saat ini menjadi korban, ya saat ini juga masih dalam pendampingan dari kepolisian. Tentunya mereka menjadi korban pengerusakan 170 dan kita masih dalami sebab akibatnya. Untuk situasi terkini, Dan? Kronologinya seperti apa sih awalnya? Ya, tadi pagi semua berawal dari adanya perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya nyawa seseorang.
hilangnya nyawa seseorang. Kemudian secara tidak terduga muncul sekelompok orang yang melakukan pengerusakan di rumahnya lurah di Gunung Agung ini. Korban meninggal ini siapanya Pak Lurah? Untuk korban yang meninggal ini inisial S, ini adalah warga setempat. Dan pelaku kerabat Pak Lurah ya Pak ya? Untuk pelaku sejauh ini dari hasil berita acara pemeriksaan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah sepupu dari lurah setempat. Pelaku. Suasana terkini Pak? Suasana terkini dapat kami sampaikan bahwa masih terpantau aman dan kondusif. Namun demikian kami tetap mensiagakan personil baik dari TNI dan Polri, dan kami juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga Kamtibmas di wilayah seputaran tempat ini, karena kalau bukan kita yang jaga, ya siapa lagi yang jaga Kamtib. Polisi evakuasi anak istri Kakam di Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Polisi mengevakuasi anak istri kepala kampung, Kakam, Gunung Agung, Terusan-Unyai, Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Sebab anak istri Kakam di Lampung Tengah itu masih berada di dalam rumah bersama keluarganya saat pembakaran terjadi. Alhasil anggota polisi yang ada saat itu langsung berupaya melakukan evakuasi anak istri Kakam dan keluarganya. Saat kebakaran terjadi, di dalam rumah masih ada anak istri dan keluarganya, tapi sudah langsung kita evakuasi dan selamat, kata Kapolsek Terusan-Unyai Ibtu Daniel Hamidi saat dikonfirmasi, Sabtu, 17 Mei 2025. Ibtu Daniel membenarkan jika rumah yang dibakar massa itu milik Kakam Gunung Agung Soekardi. Saat ini, lanjut Daniel, pihaknya melakukan penyelidikan atas pembakaran rumah Kakam oleh massa. Pemicu massa bakar rumah Kakam. Terungkap pemicu rumah Kakam di Lampung Tengah dibakar massa. Diduga oknum Kakam Gunung Agung, Kecamatan Terusan-Unyai, Lampung Tengah ini menyelewengkan beras bansos, bantuan sosial. Dugaan penyelewengan beras bansos oleh oknum Kakam ini sudah menjadi buah bibir di masyarakat Kampung Gunung Agung. Alhasil warga yang kesal dengan ulah oknum Kakam ini tersulut emosi hingga ramai-ramai mendatang rumahnya. Massa yang beringas melampiaskan kekesalan dengan membakar rumah Kakam pada Sabtu, 17 Mei 2025. Diketahui kelakuan oknum Kakam Soekardi menyelewengkan beras bansos tersebut dipergoki salah seorang warga. Menurut informasi, oknum Kakam menjual sekitar 400 karung beras bansos seberat 4 ton dengan harga 36 juta rupiah. Beras bansos itu kabarnya dijual ke salah satu pondok pesantren di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Senin, 27 Januari 2025. Ahmad selaku warga setempat mengatakan, selain rumah Kakam Gunung Agung, massa juga membakar sepeda motor Soekardi saat terpergok di depan SPBU wilayah setempat. Rumah Pak Lurah dibakar, motor dibakar di depan POM, katanya kepada Tribun Lampung Co.id, Sabtu, 17 Mei 2025. Infonya si warga setempat tersulut emosi. Masalah komentar di medsos tentang penyelewengan bansos Desa Bandar Agung, terang Ahmad. Akibat kejadian tersebut rumah kepala kampung Gunung Agung ludes terbakar, sejumlah kendaraan mobil yang terparkir di rumah pun turut dibakar massa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Ya, saya Kapolres Lampung Tengah didampingi dengan Dandim 0411 Kota Metro bersama jajaran Kapolres dan PJU Polres. Saat ini kami berada di TKP pengerusakan yang dilakukan sekelompok oknum pada hari ini pasca dari adanya kejadian perkelahian yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi pagi tadi. Dan saat ini kita lihat kondisinya, lokasi rumah ini tepatnya adalah rumah lurah setempat yang menjadi sasaran dari sekelompok oknum untuk dirusak. Dan sejauh ini kami tetap melakukan penyelidikan dan akan kami tuntaskan hal ini untuk memastikan siapa-siapa pelaku yang atau oknum yang bersalah. Dan kami tetap berpesan dan mengajak, mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. Serahkan semua kegiatan penegakan hukum kepada kepolisian dan pengamanan juga
dari Polres dan Kodim, dan siapapun yang terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, dan kami akan menangani setiap penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Jadi belum ada penahanan terhadap tersangka? Saat ini masih kami lakukan pendalaman tentunya, dan dengan segera mungkin kami akan tetapkan siapa-siapa yang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Berapa orang yang sudah diamankan, Pak? Untuk tersangka pembunuhan itu sudah 1 orang kita amankan, saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Alhamdulillah saksi-saksi sudah kita himpun dan barang bukti juga sudah kita kumpulkan. Untuk keluarga dan termasuk kepala kampung, apakah dievakuasi atau bagaimana, Den? Untuk keluarga dari kepala lurah yang saat ini menjadi korban, ya saat ini juga masih dalam pendampingan dari kepolisian. Tentunya mereka menjadi korban pengerusakan 170, dan kita masih dalami sebab akibatnya. Untuk situasi terkini, Dan? Kronologinya seperti apa sih awalnya? Ya, tadi pagi semua berawal dari adanya perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya nyawa seseorang, hilangnya nyawa seseorang. Kemudian secara tidak terduga muncul sekelompok orang yang melakukan pengerusakan di rumahnya lurah di Gunung Agung ini. Korban meninggal ini siapanya Pak Lurah? Untuk korban yang meninggal ini inisial S, ini adalah warga setempat. Dan pelaku kerabat Pak Lurah ya, Pak ya? Untuk pelaku sejauh ini dari hasil berita acara pemeriksaan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah sepupu dari lurah setempat. Pelaku. Suasana terkini, Pak? Suasana terkini dapat kami sampaikan bahwa masih terpantau aman dan kondusif. Namun demikian kami tetap mensiagakan personil baik dari TNI dan Polri, dan kami juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga Kamtibmas di wilayah seputaran tempat ini, karena kalau bukan kita yang jaga, ya siapa lagi yang jaga Kamtibmas. Polisi evakuasi anak istri Kakam di Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Polisi mengevakuasi anak istri kepala kampung, Kakam, Gunung Agung, Terusanunyai, Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Sebab anak istri Kakam di Lampung Tengah itu masih berada di dalam rumah bersama keluarganya saat pembakaran terjadi. Alhasil anggota polisi yang ada saat itu langsung berupaya melakukan evakuasi anak istri Kakam dan keluarganya. Saat kebakaran terjadi, di dalam rumah masih ada anak istri dan keluarganya, tapi sudah langsung kita evakuasi dan selamat, kata Kapolsek Terusanunyai Ibtu Daniel Hamidi saat dikonfirmasi, Sabtu, 17 Mei 2025. Ibtu Daniel membenarkan jika rumah yang dibakar massa itu milik Kakam Gunung Agung Soekardi. Saat ini, lanjut Daniel, pihaknya melakukan penyelidikan atas pembakaran rumah Kakam oleh massa. Pemicu massa bakar rumah Kakam. Terungkap pemicu rumah Kakam di Lampung Tengah dibakar massa. Diduga oknum Kakam Gunung Agung, Kecamatan Terusanunyai, Lampung Tengah ini menyelewengkan beras bansos, bantuan sosial. Dugaan penyelewengan beras bansos oleh oknum Kakam ini sudah menjadi buah bibir di masyarakat Kampung Gunung Agung. Alhasil warga yang kesal dengan ulah oknum Kakam ini tersulut emosi hingga ramai-ramai mendatang rumahnya. Massa yang beringas melampiaskan kekesalan dengan membakar rumah Kakam pada Sabtu, 17 Mei 2025. Diketahui kelakuan oknum Kakam Soekardi menyelewengkan beras bansos tersebut dipergoki salah seorang warga. Menurut informasi, oknum Kakam menjual sekitar 400 karung beras bansos seberat 4 ton dengan harga 36 juta rupiah. Beras bansos itu kabarnya dijual ke salah satu pondok pesantren di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Senin, 27 Januari 2025. Ahmad selaku warga setempat mengatakan, selain rumah Kakam Gunung Agung, massa juga membakar sepeda motor Soekardi saat terpergok di depan SPBU wilayah setempat. Rumah Pak Lurah dibakar, motor dibakar di depan POM, katanya kepada Tribun Lampung Co.id, Sabtu, 17 Mei 2025. Infonya si warga setempat tersulut emosi. Masalah komentar di medsos tentang penyelewengan bansos Desa Bandar Agung, terang Ahmad. Akibat kejadian tersebut rumah kepala kampung Gunung Agung ludes terbakar, sejumlah kendaraan mobil yang terparkir di rumah pun turut dibakar massa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan.
Ya, saya Kapolres Lampung Tengah didampingi dengan Dandim 0411 Kota Metro bersama jajaran Kapolres dan PJU Polres. Saat ini kami berada di TKP pengerusakan yang dilakukan sekelompok oknum pada hari ini pasca dari adanya kejadian perkelahian yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi pagi tadi. Dan saat ini kita lihat kondisinya lokasi rumah ini tepatnya adalah rumah lurah setempat yang menjadi sasaran dari sekelompok oknum untuk dirusak. Dan sejauh ini kami tetap melakukan penyelidikan dan akan kami tuntaskan hal ini untuk memastikan siapa-siapa pelaku atau oknum yang bersalah. Dan kami tetap berpesan dan mengimbau pada masyarakat untuk tetap tenang dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. Serahkan semua kegiatan penegakan hukum kepada kepolisian dan pengamanan juga dari Polres dan Kodim. Dan siapapun yang terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, dan kami akan menangani setiap penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Jadi belum ada penahanan terhadap tersangka? Saat ini masih kami lakukan pendalaman tentunya, dan dengan segera mungkin kami akan tetapkan siapa-siapa yang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Berapa orang yang sudah diamankan, Pak? Untuk tersangka pembunuhan itu sudah 1 orang kita amankan, saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Alhamdulillah saksi-saksi sudah kita himpun dan barang bukti juga sudah kita kumpulkan. Untuk keluarga dan termasuk kepala kampung, apakah dievakuasi atau bagaimana, Den? Untuk keluarga dari kepala lurah yang saat ini menjadi korban, ya saat ini juga masih dalam pendampingan dari kepolisian. Tentunya mereka menjadi korban pengerusakan 170 dan kita masih dalami sebab akibatnya. Untuk situasi terkini, Dan? Kronologinya seperti apa sih awalnya? Ya, tadi pagi semua berawal dari adanya perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya nyawa seseorang, hilangnya nyawa seseorang. Kemudian secara tidak terduga muncul sekelompok orang yang melakukan pengerusakan di rumahnya lurah di Gunung Agung ini. Korban meninggal ini siapanya Pak Lurah? Untuk korban yang meninggal ini inisial S, ini adalah warga setempat. Dan pelaku kerabat Pak Lurah ya, Pak ya? Untuk pelaku sejauh ini dari hasil berita acara pemeriksaan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah sepupu dari lurah setempat. Pelakunya. Suasana terkini, Pak? Suasana terkini dapat kami sampaikan bahwa masih terpantau aman dan kondusif. Namun demikian kami tetap mensiagakan personil baik dari TNI dan Polri, dan kami juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga Kamtibmas di wilayah seputaran tempat ini, karena kalau bukan kita yang jaga, ya siapa lagi yang jaga Kamtibmas. Polisi evakuasi anak istri Kakam di Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Polisi mengevakuasi anak istri kepala kampung, Kakam, Gunung Agung, Terusan Unyai, Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Sebab anak istri Kakam di Lampung Tengah itu masih berada di dalam rumah bersama keluarganya saat pembakaran terjadi. Alhasil anggota polisi yang ada saat itu langsung berupaya melakukan evakuasi anak istri Kakam dan keluarganya. Saat kebakaran terjadi, di dalam rumah masih ada anak istri dan keluarganya, tapi sudah langsung kita evakuasi dan selamat, kata Kapolsek Terusan Unyai Ibtu Daniel Hamidi saat dikonfirmasi, Sabtu, 17 Mei 2025. Ibtu Daniel membenarkan jika rumah yang dibakar massa itu milik Kakam Gunung Agung Soekardi. Saat ini, lanjut Daniel, pihaknya melakukan penyelidikan atas pembakaran rumah Kakam oleh massa. Pemicu massa bakar rumah Kakam. Terungkap pemicu rumah Kakam di Lampung Tengah dibakar massa. Diduga oknum Kakam Gunung Agung,
Kecamatan Terusanunyai, Lampung Tengah ini menyelewengkan beras bansos, bantuan sosial. Dugaan penyelewengan beras bansos oleh oknum Kakam ini sudah menjadi buah bibir di masyarakat Kampung Gunung Agung. Alhasil warga yang kesal dengan ulah oknum Kakam ini tersulut emosi hingga ramai-ramai mendatang rumahnya. Massa yang beringas melampiaskan kekesalan dengan membakar rumah Kakam pada Sabtu, 17 Mei 2025. Diketahui kelakuan oknum Kakam Sukardi menyelewengkan beras bansos tersebut dipergoki salah seorang warga. Menurut informasi, oknum Kakam menjual sekitar 400 karung beras bansos seberat 4 ton dengan harga 36 juta rupiah. Beras bansos itu kabarnya dijual ke salah satu pondok pesantren di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Senin, 27 Januari 2025. Ahmad selaku warga setempat mengatakan, selain rumah Kakam Gunung Agung, massa juga membakar sepeda motor Sukardi saat terpergok di depan SPBU wilayah setempat. Rumah Pak Lurah dibakar, motor dibakar di depan POM, katanya kepada Tribun Lampung Co.id, Sabtu, 17 Mei 2025. Infonya si warga setempat tersulut emosi. Masalah komentar di medsos tentang penyelewengan bansos Desa Bandar Agung, terang Ahmad. Akibat kejadian tersebut rumah Kepala Kampung Gunung Agung ludes terbakar, sejumlah kendaraan mobil yang terparkir di rumah pun turut dibakar massa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Ya, saya Kapolres Lampung Tengah didampingi dengan Dandim 0411 Kota Metro bersama jajaran Kapolres dan PJU Polres. Saat ini kami berada di TKP pengerusakan yang dilakukan sekelompok oknum pada hari ini pasca dari adanya kejadian perkelahian yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi pagi tadi. Dan saat ini kita lihat kondisinya lokasi rumah ini tepatnya adalah rumah lurah setempat yang menjadi sasaran dari sekelompok oknum untuk dirusak. Dan sejauh ini kami tetap melakukan penyelidikan dan akan kami tuntaskan hal ini untuk memastikan siapa-siapa pelaku yang atau oknum yang bersalah. Dan kami tetap berpesan dan mengimbau pada masyarakat untuk tetap tenang dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. Serahkan semua kegiatan penegakan hukum kepada kepolisian dan pengamanan juga dari Polres dan Kodim. Dan siapapun yang terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, dan kami akan menangani setiap penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Ini belum ada penahanan terhadap tersangka? Saat ini masih kami lakukan pendalaman tentunya, dan dengan segera mungkin kami akan tetapkan siapa-siapa yang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Berapa orang yang sudah diamankan, Pak? Untuk tersangka pembunuhan itu sudah 1 orang kita amankan, saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Alhamdulillah saksi-saksi sudah kita himpun dan barang bukti juga sudah kita kumpulkan. Untuk keluarga dan termasuk kepala kampung, apakah dievakuasi atau bagaimana, Den? Untuk keluarga dari kepala lurah yang saat ini menjadi korban, ya saat ini juga masih dalam pendampingan dari kepolisian. Tentunya mereka menjadi korban pengerusakan 170 dan kita masih dalami sebab akibatnya. Untuk situasi terkini, Dan? Kronologinya seperti apa sih awalnya? Ya, tadi pagi semua berawal dari adanya perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya nyawa seseorang, hilangnya nyawa seseorang. Kemudian secara tidak terduga muncul sekelompok orang yang melakukan pengerusakan di rumahnya lurah di Gunung Agung ini. Korban meninggal ini siapanya Pak Lurah? Untuk korban yang meninggal ini inisial S, ini adalah warga setempat. Dan pelaku kerabat Pak Lurah ya, Pak ya? Untuk pelaku sejauh ini dari hasil berita acara pemeriksaan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah sepupu dari lurah setempat. Pelakunya? Pelakunya. Suasana terkini, Pak? Suasana terkini dapat kami sampaikan bahwa masih terpantau aman dan kondusif.
Namun demikian, kami tetap mensiagakan personil, baik dari TNI dan Polri, dan kami juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga Kamtibmas di wilayah seputaran tempat ini, karena kalau bukan kita yang jaga, ya siapa lagi yang jaga Kamtibmas. Polisi evakuasi anak istri Kakam di Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Polisi mengevakuasi anak istri kepala kampung, Kakam, Gunung Agung, Terusan Unyai, Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Sebab anak istri Kakam di Lampung Tengah itu masih berada di dalam rumah bersama keluarganya saat pembakaran terjadi. Alhasil anggota polisi yang ada saat itu langsung berupaya melakukan evakuasi anak istri Kakam dan keluarganya. Saat kebakaran terjadi, di dalam rumah masih ada anak istri dan keluarganya, tapi sudah langsung kita evakuasi dan selamat, kata Kapolsek Terusan Unyai Ibtu Daniel Hamidi saat dikonfirmasi, Sabtu, 17 Mei 2025. Ibtu Daniel membenarkan jika rumah yang dibakar massa itu milik Kakam Gunung Agung Soekardi. Saat ini, lanjut Daniel, pihaknya melakukan penyelidikan atas pembakaran rumah Kakam oleh massa. Pemicu massa bakar rumah Kakam. Terungkap pemicu rumah Kakam di Lampung Tengah dibakar massa. Diduga oknum Kakam Gunung Agung, Kecamatan Terusan Unyai, Lampung Tengah ini menyelewengkan beras bansos, bantuan sosial. Dugaan penyelewengan beras bansos oleh oknum Kakam ini sudah menjadi buah bibir di masyarakat Kampung Gunung Agung. Alhasil warga yang kesal dengan ulah oknum Kakam ini tersulut emosi hingga ramai-ramai mendatang rumahnya. Massa yang beringas melampiaskan kekesalan dengan membakar rumah Kakam pada Sabtu, 17 Mei 2025. Diketahui kelakuan oknum Kakam Soekardi menyelewengkan beras bansos tersebut dipergoki salah seorang warga. Menurut informasi, oknum Kakam menjual sekitar 400 karung beras bansos seberat 4 ton dengan harga 36 juta rupiah. Beras bansos itu kabarnya dijual ke salah satu pondok pesantren di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Senin, 27 Januari 2025. Ahmad selaku warga setempat mengatakan, selain rumah Kakam Gunung Agung, massa juga membakar sepeda motor Soekardi saat terpergok di depan SPBU wilayah setempat. Rumah Pak Lurah dibakar, motor dibakar di depan POM, katanya kepada Tribun Lampung Co.id, Sabtu, 17 Mei 2025. Infonya si warga setempat tersulut emosi. Masalah komentar di medsos tentang penyelewengan bansos Desa Bandar Agung, terang Ahmad. Akibat kejadian tersebut rumah kepala kampung Gunung Agung ludes terbakar, sejumlah kendaraan mobil yang terparkir di rumah pun turut dibakar massa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Ya, saya Kapolres Lampung Tengah didampingi dengan Dandim 0411 Kota Metro bersama jajaran Kapolres dan PJU Polres. Saat ini kami berada di TKP pengerusakan yang dilakukan sekelompok oknum pada hari ini pasca dari adanya kejadian perkelahian yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi pagi tadi, dan saat ini kita lihat kondisinya lokasi rumah ini tepatnya adalah rumah lurah setempat yang menjadi sasaran dari sekelompok oknum untuk dirusak, dan sejauh ini kami tetap melakukan penyelidikan dan akan kami tuntaskan hal ini untuk memastikan siapa-siapa pelaku yang atau oknum yang bersalah, dan kami tetap berpesan dan mengimbau pada masyarakat untuk tetap tenang dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. Serahkan semua kegiatan penegakan hukum kepada kepolisian dan pengamanan juga dari Polres dan Kodim, dan siapapun yang terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, dan kami akan menangani setiap penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Ini belum ada penahanan terhadap tersangka? Saat ini masih kami lakukan pendalaman tentunya, dan dengan segera mungkin kami akan tetapkan siapa-siapa yang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Berapa orang yang sudah diamankan, Pak? Untuk tersangka pembunuhan itu sudah 1 orang kita amankan, saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Alhamdulillah saksi-saksi sudah kita himpun dan barang bukti juga sudah kita kumpulkan. Untuk keluarga dan termasuk kepala kampung, apakah
dievakuasi atau bagaimana, Den? Untuk keluarga dari kepala lurah yang saat ini menjadi korban, ya saat ini juga masih dalam pendampingan dari kepolisian. Tentunya mereka menjadi korban pengerusakan 170 dan kita masih dalami sebab akibatnya. Untuk situasi terkini, Dan? Kronologinya seperti apa sih awalnya? Ya, tadi pagi semua berawal dari adanya perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya nyawa seseorang, hilangnya nyawa seseorang. Kemudian secara tidak terduga muncul sekelompok orang yang melakukan pengerusakan di rumahnya lurah di Gunung Agung ini. Korban meninggal ini siapanya Pak Lurah? Untuk korban yang meninggal ini inisial S, ini adalah warga setempat. Dan pelaku kerabat Pak Lurah ya Pak ya? Untuk pelaku sejauh ini dari hasil berita acara pemeriksaan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah sepupu dari lurah setempat. Pelakunya. Suasana terkini Pak? Suasana terkini dapat kami sampaikan bahwa masih terpantau aman dan kondusif. Namun demikian kami tetap mensiagakan personil baik dari TNI dan Polri, dan kami juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga Kamtibmas di wilayah seputaran tempat ini, karena kalau bukan kita yang jaga, ya siapa lagi yang jaga Kamtibmas. Polisi evakuasi anak istri Kakam di Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Polisi mengevakuasi anak istri kepala kampung, Kakam, Gunung Agung, Terusan Unyai, Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Sebab anak istri Kakam di Lampung Tengah itu masih berada di dalam rumah bersama keluarganya saat pembakaran terjadi. Alhasil anggota polisi yang ada saat itu langsung berupaya melakukan evakuasi anak istri Kakam dan keluarganya. Saat kebakaran terjadi, di dalam rumah masih ada anak istri dan keluarganya, tapi sudah langsung kita evakuasi dan selamat, kata Kapolsek Terusan Unyai Ibtu Daniel Hamidi saat dikonfirmasi, Sabtu, 17 Mei 2025. Ibtu Daniel membenarkan jika rumah yang dibakar massa itu milik Kakam Gunung Agung Soekardi. Saat ini, lanjut Daniel, pihaknya melakukan penyelidikan atas pembakaran rumah Kakam oleh massa. Pemicu massa bakar rumah Kakam. Terungkap pemicu rumah Kakam di Lampung Tengah dibakar massa. Diduga oknum Kakam Gunung Agung, Kecamatan Terusan Unyai, Lampung Tengah ini menyelewengkan beras bansos, bantuan sosial. Dugaan penyelewengan beras bansos oleh oknum Kakam ini sudah menjadi buah bibir di masyarakat Kampung Gunung Agung. Alhasil warga yang kesal dengan ulah oknum Kakam ini tersulut emosi hingga ramai-ramai mendatang rumahnya. Massa yang beringas melampiaskan kekesalan dengan membakar rumah Kakam pada Sabtu, 17 Mei 2025. Diketahui kelakuan oknum Kakam Soekardi menyelewengkan beras bansos tersebut dipergoki salah seorang warga. Menurut informasi, oknum Kakam menjual sekitar 400 karung beras bansos seberat 4 ton dengan harga 36 juta rupiah. Beras bansos itu kabarnya dijual ke salah satu pondok pesantren di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Senin, 27 Januari 2025. Ahmad selaku warga setempat mengatakan, selain rumah Kakam Gunung Agung, massa juga membakar sepeda motor Soekardi saat terpergok di depan SPBU wilayah setempat. Rumah Pak Lurah dibakar, motor dibakar di depan POM, katanya kepada Tribun Lampung Co.id, Sabtu, 17 Mei 2025. Infonya si warga setempat tersulut emosi. Masalah komentar di medsos tentang penyelewengan bansos Desa Bandar Agung, terang Ahmad. Akibat kejadian tersebut rumah kepala kampung Gunung Agung ludes terbakar, sejumlah kendaraan mobil yang terparkir di rumah pun turut dibakar massa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Ya, saya Kapolres Lampung Tengah didampingi dengan Dandim 0411 Kota Metro bersama jajaran Kapolres dan PJU Polres. Saat ini kami berada di TKP pengerusakan yang dilakukan sekelompok oknum pada hari ini pasca dari adanya kejadian perkelahian yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi pagi tadi, dan saat ini kita lihat kondisinya lokasi rumah ini tepatnya adalah rumah lurah setempat yang menjadi sasaran dari sekelompok oknum untuk dirusak, dan sejauh ini kami tetap melakukan penyelidikan dan akan kami tuntaskan hal ini.
untuk memastikan siapa-siapa pelaku yang atau oknum yang bersalah. Dan kami tetap berpesan dan mengimbau pada masyarakat untuk tetap tenang dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. Serahkan semua kegiatan penegakan hukum kepada kepolisian dan pengamanan juga dari Polres dan Kodim, dan siapapun yang terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, dan kami akan menangani setiap penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Jadi belum ada penahanan terhadap tersangka? Saat ini masih kami lakukan pendalaman tentunya, dan dengan segera mungkin kami akan tetapkan siapa-siapa yang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Berapa orang yang sudah diamankan, Pak? Untuk tersangka pembunuhan itu sudah 1 orang kita amankan, saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Alhamdulillah saksi-saksi sudah kita himpun dan barang bukti juga sudah kita kumpulkan. Untuk keluarga dan termasuk kepala kampung, apakah dievakuasi atau bagaimana, Den? Untuk keluarga dari kepala lurah yang saat ini menjadi korban, yang saat ini juga masih dalam pendampingan dari kepolisian. Tentunya mereka menjadi korban pengerusakan 170 dan kita masih dalami sebab akibatnya. Untuk situasi terkini, Dan? Kronologinya seperti apa sih awalnya? Ya, tadi pagi semua berawal dari adanya perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya nyawa seseorang, hilangnya nyawa seseorang. Kemudian secara tidak terduga muncul sekelompok orang yang melakukan pengerusakan di rumahnya lurah di Gunung Agung ini. Korban meninggal ini siapanya Pak Lurah? Untuk korban yang meninggal ini inisial S, ini adalah warga setempat. Dan pelaku kerabat Pak Lurah ya, Pak ya? Untuk pelaku sejauh ini dari hasil berita acara pemeriksaan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah sepupu dari lurah setempat. Pelakunya? Pelakunya. Suasana terkini, Pak? Suasana terkini dapat kami sampaikan bahwa masih terpantau aman dan kondusif. Namun demikian kami tetap mensiagakan personil baik dari TNI dan Polri, dan kami juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga Kamtibmas di wilayah seputaran tempat ini, karena kalau bukan kita yang jaga, ya siapa lagi yang jaga kampung itu. Polisi evakuasi anak istri Kakam di Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Polisi mengevakuasi anak istri kepala kampung, Kakam, Gunung Agung, Terusan Unyai, Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Sebab anak istri Kakam di Lampung Tengah itu masih berada di dalam rumah bersama keluarganya saat pembakaran terjadi. Alhasil anggota polisi yang ada saat itu langsung berupaya melakukan evakuasi anak istri Kakam dan keluarganya. Saat kebakaran terjadi, di dalam rumah masih ada anak istri dan keluarganya, tapi sudah langsung kita evakuasi dan selamat, kata Kapolsek Terusan Unyai Ibtu Daniel Hamidi saat dikonfirmasi, Sabtu, 17 Mei 2025. Ibtu Daniel membenarkan jika rumah yang dibakar massa itu milik Kakam Gunung Agung Soekardi. Saat ini, lanjut Daniel, pihaknya melakukan penyelidikan atas pembakaran rumah Kakam oleh massa. Pemicu massa bakar rumah Kakam. Terungkap pemicu rumah Kakam di Lampung Tengah dibakar massa. Diduga oknum Kakam Gunung Agung, Kecamatan Terusan Unyai, Lampung Tengah ini menyelewengkan beras bansos, bantuan sosial. Dugaan penyelewengan beras bansos oleh oknum Kakam ini sudah menjadi buah bibir di masyarakat Kampung Gunung Agung. Alhasil warga yang kesal dengan ulah oknum Kakam ini tersulut emosi hingga ramai-ramai mendatang rumahnya. Massa yang beringas melampiaskan kekesalan dengan membakar rumah Kakam pada Sabtu, 17 Mei 2025. Diketahui kelakuan oknum Kakam Soekardi menyelewengkan beras bansos tersebut dipergoki salah seorang warga. Menurut informasi, oknum Kakam menjual sekitar 400 karung beras bansos seberat 4 ton dengan harga 36 juta rupiah. Beras bansos itu kabarnya dijual ke salah satu pondok pesantren di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Senin, 27 Januari 2025.
Ahmad selaku warga setempat mengatakan, selain rumah Kakam Gunung Agung, massa juga membakar sepeda motor Sukardi saat terpergok di depan SPBU wilayah setempat. Rumah Pak Lurah dibakar, motor dibakar di depan POM, katanya kepada Tribun Lampung Co.id, Sabtu, 17 Mei 2025. Infonya si warga setempat tersulut emosi. Masalah komentar di medsos tentang penyelewengan bansos Desa Bandar Agung, terang Ahmad. Akibat kejadian tersebut rumah kepala kampung Gunung Agung ludes terbakar, sejumlah kendaraan mobil yang terparkir di rumah pun turut dibakar massa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Ya, saya Kapolres Lampung Tengah didampingi dengan Dandim 0411 Kota Metro bersama jajaran Kapolres dan PJU Polres. Saat ini kami berada di TKP pengerusakan yang dilakukan sekelompok oknum pada hari ini pasca dari adanya kejadian perkelahian yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi pagi tadi. Dan saat ini kita lihat kondisinya lokasi rumah ini tepatnya adalah rumah lurah setempat yang menjadi sasaran dari sekelompok oknum untuk dirusak. Dan sejauh ini kami tetap melakukan penyelidikan dan akan kami tuntaskan hal ini untuk memastikan siapa-siapa pelaku yang atau oknum yang bersalah. Dan kami tetap berpesan dan mengimbau pada masyarakat untuk tetap tenang dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. Serahkan semua kegiatan penegakan hukum kepada kepolisian dan pengamanan juga dari Polres dan Kodim. Dan siapapun yang terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Dan kami akan menangani setiap penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Jadi belum ada penahanan terhadap tersangka? Saat ini masih kami lakukan pendalaman tentunya, dan dengan segera mungkin kami akan tetapkan siapa-siapa yang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Berapa orang yang sudah diamankan, Pak? Untuk tersangka pembunuhan itu sudah 1 orang kita amankan, saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Alhamdulillah saksi-saksi sudah kita himpun dan barang bukti juga sudah kita kumpulkan. Untuk keluarga dan termasuk kepala kampung, apakah dievakuasi atau bagaimana, Den? Untuk keluarga dari kepala lurah yang saat ini menjadi korban, yang saat ini juga masih dalam pendampingan dari kepolisian. Tentunya mereka menjadi korban pengerusakan 170 dan kita masih dalami sebab akibatnya. Untuk situasi terkini, Dan? Kronologinya seperti apa sih awalnya? Ya, tadi pagi semua berawal dari adanya perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya nyawa seseorang, hilangnya nyawa seseorang. Kemudian secara tidak terduga muncul sekelompok orang yang melakukan pengerusakan di rumahnya lurah di Gunung Agung ini. Korban meninggal ini siapanya Pak Lurah? Untuk korban yang meninggal ini inisial S, ini adalah warga setempat. Dan pelaku kerabat Pak Lurah ya, Pak ya? Untuk pelaku sejauh ini dari hasil berita acara pemeriksaan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah sepupu dari lurah setempat. Pelaku. Suasana terkini, Pak? Suasana terkini dapat kami sampaikan bahwa masih terpantau aman dan kondusif. Namun demikian kami tetap mensiagakan personil baik dari TNI dan Polri, dan kami juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga Kamtibmas di wilayah seputaran tempat ini, karena kalau bukan kita yang jaga ya siapa lagi yang jaga kampung itu. Polisi evakuasi anak istri Kakam di Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Polisi mengevakuasi anak istri kepala kampung, Kakam, Gunung Agung, Terusan Unyai, Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Sebab anak istri Kakam di Lampung Tengah itu masih berada di dalam rumah bersama keluarganya saat pembakaran terjadi.
Alhasil anggota polisi yang ada saat itu langsung berupaya melakukan evakuasi anak istri Kakam dan keluarganya. Saat kebakaran terjadi, di dalam rumah masih ada anak istri dan keluarganya, tapi sudah langsung kita evakuasi dan selamat, kata Kapolsek Terusan Unyai Ibtu Daniel Hamidi saat dikonfirmasi, Sabtu, 17 Mei 2025. Ibtu Daniel membenarkan jika rumah yang dibakar massa itu milik Kakam Gunung Agung Soekardi. Saat ini, lanjut Daniel, pihaknya melakukan penyelidikan atas pembakaran rumah Kakam oleh massa. Pemicu massa bakar rumah Kakam. Terungkap pemicu rumah Kakam di Lampung Tengah dibakar massa. Diduga oknum Kakam Gunung Agung, Kecamatan Terusan Unyai, Lampung Tengah ini menyelewengkan beras bansos, bantuan sosial. Dugaan penyelewengan beras bansos oleh oknum Kakam ini sudah menjadi buah bibir di masyarakat Kampung Gunung Agung. Alhasil warga yang kesal dengan ulah oknum Kakam ini tersulut emosi hingga ramai-ramai mendatang rumahnya. Massa yang beringas melampiaskan kekesalan dengan membakar rumah Kakam pada Sabtu, 17 Mei 2025. Diketahui kelakuan oknum Kakam Soekardi menyelewengkan beras bansos tersebut dipergoki salah seorang warga. Menurut informasi, oknum Kakam menjual sekitar 400 karung beras bansos seberat 4 ton dengan harga Rp36 juta. Beras bansos itu kabarnya dijual ke salah satu pondok pesantren di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Senin, 27 Januari 2025. Ahmad selaku warga setempat mengatakan, selain rumah Kakam Gunung Agung, massa juga membakar sepeda motor Soekardi saat terpergok di depan SPBU wilayah setempat. Rumah Pak Lurah dibakar, motor dibakar di depan POM, katanya kepada Tribun Lampung Co.id, Sabtu, 17 Mei 2025. Infonya si warga setempat tersulut emosi. Masalah komentar di medsos tentang penyelewengan bansos Desa Bandar Agung, terang Ahmad. Akibat kejadian tersebut rumah Kepala Kampung Gunung Agung ludes terbakar, sejumlah kendaraan mobil yang terparkir di rumah pun turut dibakar massa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Ya, saya Kapolres Lampung Tengah didampingi dengan Dandim 0411 Kota Metro bersama jajaran Kapolres dan PJU Polres. Saat ini kami berada di TKP pengerusakan yang dilakukan sekelompok oknum pada hari ini pasca dari adanya kejadian perkelahian yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi pagi tadi. Dan saat ini kita lihat kondisinya lokasi rumah ini tepatnya adalah rumah lurah setempat yang menjadi sasaran dari sekelompok oknum untuk dirusak. Dan sejauh ini kami tetap melakukan penyelidikan dan akan kami tuntaskan hal ini untuk memastikan siapa-siapa pelaku yang atau oknum yang bersalah. Dan kami tetap berpesan dan mengimbau pada masyarakat untuk tetap tenang dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. Serahkan semua kegiatan penegakan hukum kepada kepolisian dan pengamanan juga dari Polres dan Kodim. Dan siapapun yang terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, dan kami akan menangani setiap penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Ini belum ada penahanan terhadap tersangka? Saat ini masih kami lakukan pendalaman tentunya, dan dengan segera mungkin kami akan tetapkan siapa-siapa yang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Berapa orang yang sudah diamankan, Pak? Untuk tersangka pembunuhan itu sudah 1 orang kita amankan, saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Alhamdulillah saksi-saksi sudah kita himpun dan barang bukti juga sudah kita kumpulkan. Untuk keluarga dan termasuk kepala kampung, apakah dievakuasi atau bagaimana, Den? Untuk keluarga dari kepala lurah yang saat ini menjadi korban, yang saat ini juga masih dalam pendampingan dari kepolisian. Tentunya mereka menjadi korban pengerusakan 170 dan kita masih dalami sebab akibatnya. Untuk situasi terkini, Dan? Kronologinya seperti apa sih awalnya? Ya, tadi pagi semua berawal dari adanya perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya nyawa seseorang, hilangnya nyawa seseorang. Kemudian secara tidak terduga muncul sekelompok orang yang melakukan pengerusakan
di rumahnya lurah di Gunung Agung ini. Korban meninggal ini siapanya Pak Lurah? Untuk korban yang meninggal ini inisial S, ini adalah warga setempat. Dan pelaku kerabat Pak Lurah ya Pak ya? Untuk pelaku sejauh ini dari hasil berita acara pemeriksaan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah sepupu dari lurah setempat. Pelakunya. Suasana terkini Pak? Suasana terkini dapat kami sampaikan bahwa masih terpantau aman dan kondusif. Namun demikian kami tetap mensiagakan personil baik dari TNI dan Polri, dan kami juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga Kamtibmas di wilayah seputaran tempat ini, karena kalau bukan kita yang jaga ya siapa lagi yang jaga kampung itu. Polisi evakuasi anak istri Kakam di Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Polisi mengevakuasi anak istri kepala kampung, Kakam, Gunung Agung, Terusanunyai, Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Sebab anak istri Kakam di Lampung Tengah itu masih berada di dalam rumah bersama keluarganya saat pembakaran terjadi. Alhasil anggota polisi yang ada saat itu langsung berupaya melakukan evakuasi anak istri Kakam dan keluarganya. Saat kebakaran terjadi, di dalam rumah masih ada anak istri dan keluarganya, tapi sudah langsung kita evakuasi dan selamat, kata Kapolsek Terusanunyai Ibtu Daniel Hamidi saat dikonfirmasi, Sabtu, 17 Mei 2025. Ibtu Daniel membenarkan jika rumah yang dibakar massa itu milik Kakam Gunung Agung Soekardi. Saat ini, lanjut Daniel, pihaknya melakukan penyelidikan atas pembakaran rumah Kakam oleh massa. Pemicu massa bakar rumah Kakam. Terungkap pemicu rumah Kakam di Lampung Tengah dibakar massa. Diduga oknum Kakam Gunung Agung, Kecamatan Terusanunyai, Lampung Tengah ini menyelewengkan beras bansos, bantuan sosial. Dugaan penyelewengan beras bansos oleh oknum Kakam ini sudah menjadi buah bibir di masyarakat Kampung Gunung Agung. Alhasil warga yang kesal dengan ulah oknum Kakam ini tersulut emosi hingga ramai-ramai mendatang rumahnya. Massa yang beringas melampiaskan kekesalan dengan membakar rumah Kakam pada Sabtu, 17 Mei 2025. Diketahui kelakuan oknum Kakam Soekardi menyelewengkan beras bansos tersebut dipergoki salah seorang warga. Menurut informasi, oknum Kakam menjual sekitar 400 karung beras bansos seberat 4 ton dengan harga 36 juta rupiah. Beras bansos itu kabarnya dijual ke salah satu pondok pesantren di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Senin, 27 Januari 2025. Ahmad selaku warga setempat mengatakan, selain rumah Kakam Gunung Agung, massa juga membakar sepeda motor Soekardi saat terpergok di depan SPBU wilayah setempat. Rumah Pak Lurah dibakar, motor dibakar di depan POM, katanya kepada Tribun Lampung Co.id, Sabtu, 17 Mei 2025. Infonya si warga setempat tersulut emosi. Masalah komentar di medsos tentang penyelewengan bansos Desa Bandar Agung, terang Ahmad. Akibat kejadian tersebut rumah kepala kampung Gunung Agung ludes terbakar, sejumlah kendaraan mobil yang terparkir di rumah pun turut dibakar massa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Ya, saya Kapolres Lampung Tengah didampingi dengan Dandim 0411 Kota Metro bersama jajaran Kapolres dan PJU Polres. Saat ini kami berada di TKP pengerusakan yang dilakukan sekelompok oknum pada hari ini pasca dari adanya kejadian perkelahian yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi pagi tadi, dan saat ini kita lihat kondisinya lokasi rumah ini tepatnya adalah rumah lurah setempat yang menjadi sasaran dari sekelompok oknum untuk dirusak, dan sejauh ini kami tetap melakukan penyelidikan dan akan kami tuntaskan hal ini untuk memastikan siapa-siapa pelaku yang atau oknum yang bersalah, dan kami tetap berpesan dan mengimbau pada masyarakat untuk tetap tenang dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. Serahkan semua kegiatan penegakan hukum kepada kepolisian dan pengamanan juga dari Polres dan Kodim, dan siapapun yang terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana
tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, dan kami akan menangani setiap penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Jadi belum ada penahanan terhadap tersangka? Saat ini masih kami lakukan pendalaman tentunya, dan dengan segera mungkin kami akan tetapkan siapa-siapa yang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Berapa orang yang sudah diamankan, Pak? Untuk tersangka pembunuhan itu sudah 1 orang kita amankan, saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Alhamdulillah saksi-saksi sudah kita himpun dan barang bukti juga sudah kita kumpulkan. Untuk keluarga dan termasuk kepala kampung, apakah dievakuasi atau bagaimana, Den? Untuk keluarga dari kepala lurah yang saat ini menjadi korban, yang saat ini juga masih dalam pendampingan dari kepolisian. Tentunya mereka menjadi korban pengerusakan 170 dan kita masih dalami sebab akibatnya. Untuk situasi terkini, Dan? Kronologinya seperti apa sih awalnya? Ya, tadi pagi semua berawal dari adanya perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya nyawa seseorang, hilangnya nyawa seseorang. Kemudian secara tidak terduga muncul sekelompok orang yang melakukan pengerusakan di rumahnya lurah di Gunung Agung ini. Korban meninggal ini siapanya Pak Lurah? Untuk korban yang meninggal ini inisial S, ini adalah warga setempat. Dan pelaku kerabat Pak Lurah ya, Pak ya? Untuk pelaku sejauh ini dari hasil berita acara pemeriksaan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah sepupu dari lurah setempat. Pelakunya. Suasana terkini, Pak? Suasana terkini dapat kami sampaikan bahwa masih terpantau aman dan kondusif. Namun demikian kami tetap mensiagakan personil baik dari TNI dan Polri, dan kami juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga Kamtibmas di wilayah seputaran tempat ini, karena kalau bukan kita yang jaga, ya siapa lagi yang jaga Kamtibmas. Polisi evakuasi anak istri Kakam di Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Polisi mengevakuasi anak istri kepala kampung, Kakam, Gunung Agung, Terusan Unyai, Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Sebab anak istri Kakam di Lampung Tengah itu masih berada di dalam rumah bersama keluarganya saat pembakaran terjadi. Alhasil anggota polisi yang ada saat itu langsung berupaya melakukan evakuasi anak istri Kakam dan keluarganya. Saat kebakaran terjadi, di dalam rumah masih ada anak istri dan keluarganya, tapi sudah langsung kita evakuasi dan selamat, kata Kapolsek Terusan Unyai Ibtu Daniel Hamidi saat dikonfirmasi, Sabtu, 17 Mei 2025. Ibtu Daniel membenarkan jika rumah yang dibakar massa itu milik Kakam Gunung Agung Soekardi. Saat ini, lanjut Daniel, pihaknya melakukan penyelidikan atas pembakaran rumah Kakam oleh massa. Pemicu massa bakar rumah Kakam. Terungkap pemicu rumah Kakam di Lampung Tengah dibakar massa. Diduga oknum Kakam Gunung Agung, Kecamatan Terusan Unyai, Lampung Tengah ini menyelewengkan beras bansos, bantuan sosial. Dugaan penyelewengan beras bansos oleh oknum Kakam ini sudah menjadi buah bibir di masyarakat Kampung Gunung Agung. Alhasil warga yang kesal dengan ulah oknum Kakam ini tersulut emosi hingga ramai-ramai mendatang rumahnya. Massa yang beringas melampiaskan kekesalan dengan membakar rumah Kakam pada Sabtu, 17 Mei 2025. Diketahui kelakuan oknum Kakam Soekardi menyelewengkan beras bansos tersebut dipergoki salah seorang warga. Menurut informasi, oknum Kakam menjual sekitar 400 karung beras bansos seberat 4 ton dengan harga 36 juta rupiah. Beras bansos itu kabarnya dijual ke salah satu pondok pesantren di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Senin, 27 Januari 2025. Ahmad selaku warga setempat mengatakan, selain rumah Kakam Gunung Agung, massa juga membakar sepeda motor Soekardi saat terpergok di depan SPBU wilayah setempat. Rumah Pak Lurah dibakar, motor dibakar di depan POM, katanya kepada Tribun Lampung Co.id, Sabtu, 17 Mei 2025. Infonya si warga setempat tersulut emosi. Masalah komentar di medsos tentang penyelewengan bansos Desa Bandar Agung, terang Ahmad. Akibat kejadian tersebut rumah kepala kampung Gunung Agung ludes terbakar, sejumlah kendaraan mobil yang terparkir di rumah pun turut dibakar massa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Ya, saya Kapolres Lampung Tengah didampingi dengan Dandim 0411 Kota Metro bersama jajaran Kapolres dan PJU Polres. Saat ini kami berada di TKP
pengerusakan yang dilakukan sekelompok oknum pada hari ini pasca dari adanya kejadian perkelahian yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi pagi tadi. Dan saat ini kita lihat kondisinya lokasi rumah ini tepatnya adalah rumah lurah setempat yang menjadi sasaran dari sekelompok oknum untuk dirusak. Dan sejauh ini kami tetap melakukan penyelidikan dan akan kami tuntaskan hal ini untuk memastikan siapa-siapa pelaku yang atau oknum yang bersalah. Dan kami tetap berpesan dan mengimbau pada masyarakat untuk tetap tenang dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. Serahkan semua kegiatan penegakan hukum kepada kepolisian dan pengamanan juga dari Polres dan Kodim. Dan siapapun yang terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, dan kami akan menangani setiap penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Ini belum ada penahanan terhadap tersangka? Saat ini masih kami lakukan pendalaman tentunya, dan dengan segera mungkin kami akan tetapkan siapa-siapa yang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Berapa orang yang sudah diamankan, Pak? Untuk tersangka pembunuhan itu sudah 1 orang kita amankan, saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Alhamdulillah saksi-saksi sudah kita himpun dan barang bukti juga sudah kita kumpulkan. Untuk keluarga dan termasuk kepala kampung, apakah dievakuasi atau bagaimana, Den? Untuk keluarga dari kepala lurah yang saat ini menjadi korban, ya saat ini juga masih dalam pendampingan dari kepolisian. Tentunya mereka menjadi korban pengerusakan 170 dan kita masih dalami sebab akibatnya. Untuk situasi terkini, Dan? Kronologinya seperti apa sih awalnya? Ya, tadi pagi semua berawal dari adanya perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya nyawa seseorang, hilangnya nyawa seseorang. Kemudian secara tidak terduga muncul sekelompok orang yang melakukan pengerusakan di rumahnya lurah di Gunung Agung ini. Korban meninggal ini siapanya Pak Lurah? Untuk korban yang meninggal ini inisial S, ini adalah warga setempat. Dan pelaku kerabat Pak Lurah ya, Pak ya? Untuk pelaku sejauh ini dari hasil berita acara pemeriksaan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah sepupu dari lurah setempat. Pelakunya. Suasana terkini, Pak? Suasana terkini dapat kami sampaikan bahwa masih terpantau aman dan kondusif. Namun demikian kami tetap mensiagakan personil baik dari TNI dan Polri, dan kami juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga Kamtibmas di wilayah seputaran tempat ini, karena kalau bukan kita yang jaga, ya siapa lagi yang jaga kantor itu. Polisi evakuasi anak istri Kakam di Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Polisi mengevakuasi anak istri kepala kampung, Kakam, Gunung Agung, Terusanunyai, Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Sebab anak istri Kakam di Lampung Tengah itu masih berada di dalam rumah bersama keluarganya saat pembakaran terjadi. Alhasil anggota polisi yang ada saat itu langsung berupaya melakukan evakuasi anak istri Kakam dan keluarganya. Saat kebakaran terjadi, di dalam rumah masih ada anak istri dan keluarganya, tapi sudah langsung kita evakuasi dan selamat, kata Kapolsek Terusanunyai Ibtu Daniel Hamidi saat dikonfirmasi, Sabtu, 17 Mei 2025. Ibtu Daniel membenarkan jika rumah yang dibakar massa itu milik Kakam Gunung Agung Soekardi. Saat ini, lanjut Daniel, pihaknya melakukan penyelidikan atas pembakaran rumah Kakam oleh massa. Pemicu massa bakar rumah Kakam. Terungkap pemicu rumah Kakam di Lampung Tengah dibakar massa. Diduga oknum Kakam Gunung Agung, Kecamatan Terusanunyai, Lampung Tengah ini menyelewengkan beras bansos, bantuan sosial. Dugaan penyelewengan beras bansos oleh oknum Kakam ini sudah menjadi buah bibir di masyarakat Kampung Gunung Agung.
Alhasil warga yang kesal dengan ulah oknum Kakam ini tersulut emosi hingga ramai-ramai mendatang rumahnya. Massa yang beringas melampiaskan kekesalan dengan membakar rumah Kakam pada Sabtu, 17 Mei 2025. Diketahui kelakuan oknum Kakam Sukardi menyelewengkan beras bansos tersebut dipergoki salah seorang warga. Menurut informasi, oknum Kakam menjual sekitar 400 karung beras bansos seberat 4 ton dengan harga Rp36 juta. Beras bansos itu kabarnya dijual ke salah satu pondok pesantren di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Senin, 27 Januari 2025. Ahmad selaku warga setempat mengatakan, selain rumah Kakam Gunung Agung, massa juga membakar sepeda motor Sukardi saat terpergok di depan SPBU wilayah setempat. Rumah Pak Lurah dibakar, motor dibakar di depan POM, katanya kepada Tribun Lampung Co.id, Sabtu, 17 Mei 2025. Infonya si warga setempat tersulut emosi. Masalah komentar di medsos tentang penyelewengan bansos Desa Bandar Agung, terang Ahmad. Akibat kejadian tersebut rumah kepala kampung Gunung Agung ludes terbakar, sejumlah kendaraan mobil yang terparkir di rumah pun turut dibakar massa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Ya, saya Kapolres Lampung Tengah didampingi dengan Dandim 0411 Kota Metro bersama jajaran Kapolres dan PJU Polres. Saat ini kami berada di TKP pengerusakan yang dilakukan sekelompok oknum pada hari ini pasca dari adanya kejadian perkelahian yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi pagi tadi. Dan saat ini kita lihat kondisinya lokasi rumah ini tepatnya adalah rumah lurah setempat yang menjadi sasaran dari sekelompok oknum untuk dirusak. Dan sejauh ini kami tetap melakukan penyelidikan dan akan kami tuntaskan hal ini untuk memastikan siapa-siapa pelaku yang atau oknum yang bersalah. Dan kami tetap berpesan dan mengimbau pada masyarakat untuk tetap tenang dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. Serahkan semua kegiatan penegakan hukum kepada kepolisian dan pengamanan juga dari Polres dan Kodim. Dan siapapun yang terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Dan kami akan menangani setiap penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Jadi belum ada penahanan terhadap tersangka? Saat ini masih kami lakukan pendalaman tentunya, dan dengan segera mungkin kami akan tetapkan siapa-siapa yang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Berapa orang yang sudah diamankan, Pak? Untuk tersangka pembunuhan itu sudah 1 orang kita amankan, saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Alhamdulillah saksi-saksi sudah kita himpun dan barang bukti juga sudah kita kumpulkan. Untuk keluarga dan termasuk kepala kampung, apakah dievakuasi atau bagaimana, Den? Untuk keluarga dari kepala lurah yang saat ini menjadi korban, ya saat ini juga masih dalam pendampingan dari kepolisian. Tentunya mereka menjadi korban pengerusakan 170 dan kita masih dalami sebab akibatnya. Untuk situasi terkini, Dan? Kronologinya seperti apa sih awalnya? Ya, tadi pagi semua berawal dari adanya perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya nyawa seseorang, hilangnya nyawa seseorang. Kemudian secara tidak terduga muncul sekelompok orang yang melakukan pengerusakan di rumahnya lurah di Gunung Agung ini. Korban meninggal ini siapanya Pak Lurah? Untuk korban yang meninggal ini inisial S, ini adalah warga setempat. Dan pelaku kerabat Pak Lurah ya, Pak ya? Untuk pelaku sejauh ini dari hasil berita acara pemeriksaan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah sepupu dari lurah setempat. Pelakunya. Suasana terkini, Pak? Suasana terkini dapat kami sampaikan bahwa masih terpantau aman dan kondusif. Namun demikian kami tetap mensiagakan personil baik dari TNI dan Polri, dan kami juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga
Kamtipmas di wilayah seputaran tempat ini. Karena kalau bukan kita yang jaga, ya siapa lagi yang jaga kampung itu. Polisi evakuasi anak istri Kakam di Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Polisi mengevakuasi anak istri kepala kampung, Kakam, Gunung Agung, Terusanunyai, Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Sebab anak istri Kakam di Lampung Tengah itu masih berada di dalam rumah bersama keluarganya saat pembakaran terjadi. Alhasil anggota polisi yang ada saat itu langsung berupaya melakukan evakuasi anak istri Kakam dan keluarganya. Saat kebakaran terjadi, di dalam rumah masih ada anak istri dan keluarganya, tapi sudah langsung kita evakuasi dan selamat, kata Kapolsek Terusanunyai Ibtu Daniel Hamidi saat dikonfirmasi, Sabtu, 17 Mei 2025. Ibtu Daniel membenarkan jika rumah yang dibakar massa itu milik Kakam Gunung Agung Soekardi. Saat ini, lanjut Daniel, pihaknya melakukan penyelidikan atas pembakaran rumah Kakam oleh massa. Pemicu massa bakar rumah Kakam. Terungkap pemicu rumah Kakam di Lampung Tengah dibakar massa. Diduga oknum Kakam Gunung Agung, Kecamatan Terusanunyai, Lampung Tengah ini menyelewengkan beras bansos, bantuan sosial. Dugaan penyelewengan beras bansos oleh oknum Kakam ini sudah menjadi buah bibir di masyarakat Kampung Gunung Agung. Alhasil warga yang kesal dengan ulah oknum Kakam ini tersulut emosi hingga ramai-ramai mendatang rumahnya. Massa yang beringas melampiaskan kekesalan dengan membakar rumah Kakam pada Sabtu, 17 Mei 2025. Diketahui kelakuan oknum Kakam Soekardi menyelewengkan beras bansos tersebut dipergoki salah seorang warga. Menurut informasi, oknum Kakam menjual sekitar 400 karung beras bansos seberat 4 ton dengan harga 36 juta rupiah. Beras bansos itu kabarnya dijual ke salah satu pondok pesantren di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Senin, 27 Januari 2025. Ahmad selaku warga setempat mengatakan, selain rumah Kakam Gunung Agung, massa juga membakar sepeda motor Soekardi saat terpergok di depan SPBU wilayah setempat. Rumah Pak Lurah dibakar, motor dibakar di depan POM, katanya kepada Tribun Lampung Co.id, Sabtu, 17 Mei 2025. Infonya si warga setempat tersulut emosi. Masalah komentar di medsos tentang penyelewengan bansos Desa Bandar Agung, terang Ahmad. Akibat kejadian tersebut rumah kepala kampung Gunung Agung ludes terbakar, sejumlah kendaraan mobil yang terparkir di rumah pun turut dibakar massa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Ya, saya Kapolres Lampung Tengah didampingi dengan Dandim 0411 Kota Metro bersama jajaran Kapolres dan PJU Polres. Saat ini kami berada di TKP pengerusakan yang dilakukan sekelompok oknum pada hari ini pasca dari adanya kejadian perkelahian yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi pagi tadi. Dan saat ini kita lihat kondisinya lokasi rumah ini tepatnya adalah rumah lurah setempat yang menjadi sasaran dari sekelompok oknum untuk dirusak. Dan sejauh ini kami tetap melakukan penyelidikan dan akan kami tuntaskan hal ini untuk memastikan siapa-siapa pelaku yang atau oknum yang bersalah. Dan kami tetap berpesan dan mengimbau pada masyarakat untuk tetap tenang dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. Serahkan semua kegiatan penegakan hukum kepada kepolisian dan pengamanan juga dari Polres dan Kodim. Dan siapapun yang terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, dan kami akan menangani setiap penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Jadi belum ada penahanan terhadap tersangka? Saat ini masih kami lakukan pendalaman tentunya, dan dengan segera mungkin kami akan tetapkan siapa-siapa yang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Berapa orang yang sudah diamankan, Pak? Untuk tersangka pembunuhan itu sudah 1 orang kita amankan, saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Alhamdulillah saksi-saksi sudah kita himpun dan barang bukti juga sudah kita kumpulkan. Untuk keluarga dan termasuk kepala kampung, apakah dievakuasi atau bagaimana, Den? Untuk keluarga dari kepala lurah yang saat ini menjadi korban, ya saat ini juga masih dalam
pendampingan dari kepolisian. Tentunya mereka menjadi korban pengerusakan 170 dan kita masih dalami sebab akibatnya. Untuk situasi terkini dan kronologinya seperti apa sih awalnya? Ya, tadi pagi semua berawal dari adanya perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya nyawa seseorang, hilangnya nyawa seseorang. Kemudian secara tidak terduga muncul sekelompok orang yang melakukan pengerusakan di rumahnya lurah di Gunung Agung ini. Korban meninggal ini siapanya Pak Lurah? Untuk korban yang meninggal ini inisial S, ini adalah warga setempat. Dan pelaku kerabat Pak Lurah ya Pak ya? Untuk pelaku sejauh ini dari hasil berita acara pemeriksaan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah sepupu dari lurah setempat. Pelakunya. Suasana terkini Pak? Suasana terkini dapat kami sampaikan bahwa masih terpantau aman dan kondusif. Namun demikian kami tetap mensiagakan personil baik dari TNI dan Polri, dan kami juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga Kamtibmas di wilayah seputaran tempat ini, karena kalau bukan kita yang jaga ya siapa lagi yang jaga Kamtibmas. Polisi evakuasi anak istri Kakam di Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Polisi mengevakuasi anak istri kepala kampung, Kakam, Gunung Agung, Terusanunyai, Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Sebab anak istri Kakam di Lampung Tengah itu masih berada di dalam rumah bersama keluarganya saat pembakaran terjadi. Alhasil anggota polisi yang ada saat itu langsung berupaya melakukan evakuasi anak istri Kakam dan keluarganya. Saat kebakaran terjadi, di dalam rumah masih ada anak istri dan keluarganya, tapi sudah langsung kita evakuasi dan